Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 121, Lapisan Pertama Kesengsaraan Surgawi Guntur Air. Pil kehidupan tanpa akhir merupakan pil terbaik di antara semua pil penyembuhan luka. Bahkan pil kehidupan tanpa akhir yang paling umum pun mempunyai efek penyembuhan yang luar biasa. Akan tetapi, pil Endless Life dengan kualitas terbaik pun jarang ditemukan, apalagi versi yang superior atau dengan kualitas ekstrim. Sedangkan untuk tingkat tertinggi, sepertinya kerajaan Kekaisaran Tiandou belum melihatnya selama bertahun-tahun. Tapi Yang Xiaotian baru saja mengeluarkan lebih dari 100. Dari mana Yang Xiaotian mendapatkan lebih dari 100 pil kehidupan tanpa akhir kualitas tertinggi ini? Mungkinkah pemikiran bahwa lebih dari 100 pil kehidupan tanpa akhir tingkat tertinggi ini mungkin telah disempurnakan oleh Yang Xiaotian sendiri membuat jantung putra petir dan yang lainnya berdebar kencang? Mampu memurnikan ramuan tingkat tertinggi menunjukkan bahwa Yang Xiaotian memiliki salah satu dari 10 api abnormal teratas dalam daftar api abnormal. Akan tetapi, bahkan banyak penguasa benua Dewa Biru tidak mampu menaklukkan 10 api abnormal teratas dalam daftar, jadi bagaimana Yang Xiaotian berhasil melakukannya? Pikiran mereka melayang karena spekulasi. Setelah membuat putra petir dan yang lainnya menelan ramuan itu dan memulai penyembuhan mereka, Yang Xiaotian berjalan masuk ke dalam gua. Berjalan lebih jauh menyusuri gua, setelah mencapai ujung, ia melihat kolam air guntur kesengsaraan surgawi. Menatap kolam air guntur kesengsaraan surgawi di depannya, Yang Xiaotian merasa gembira. Meskipun kolam ini memiliki air guntur kesengsaraan surgawi yang lebih sedikit daripada yang sebelumnya, itu masih cukup baginya dan kuali obat untuk digunakan untuk sementara waktu. Namun, yang membingungkan Yang Xiaotian adalah mengapa tidak ada kekuatan kesengsaraan di sini, tidak seperti gua kesengsaraan surgawi di hutan bulan merah sebelumnya. Gua kesengsaraan surgawi di hutan bulan merah memiliki medan yang unik, yang menyebabkan kekuatan kesengsaraan sulit menghilang. Umumnya, seiring berjalannya waktu, kekuatan kesengsaraan akan berangsur-angsur menghilang, jelas Guru Ding. Yang Xiaotian menyadarinya dengan kaget. Sama seperti sebelumnya, Yang Xiaotian dan Master Ding membagi air guntur kesengsaraan surgawi di hadapan mereka, masing-masing mengambil setengahnya. Sayang sekali, ini masih air guntur kesengsaraan surgawi satu lapis. Master Ding menghela napas sambil mengambil air guntur kesengsaraan. Jika itu air guntur kesengsaraan surgawi 9 lapis, itu akan luar biasa. Kesengsaraan surgawi bertingkat-tingkat, dari yang terendah hingga tertinggi, tunggal, ganda, rangkap 3, hingga kesengsaraan 9 lapis. Air guntur yang terbentuk dari satu lapis kesengsaraan disebut air guntur kesengsaraan satu lapis. Kalau terbentuk dari kesengsaraan berlapis ganda, dampaknya akan berkali-kali lipat lebih besar dibanding kesengsaraan berlapis tunggal. Yang terbaik adalah air guntur kesengsaraan surgawi 9 lapis, setetesnya saja dapat mengubah tubuh seseorang sepenuhnya. Bersikaplah puas, kata Yang Xiaotian. Memiliki satu lapisan saja sudah bagus, dan Anda sedang memimpikannya 9 lapisan. Master Ding terkekeh, begitulah orang-orang, ketika mereka tidak punya apa-apa, satu lapis saja sudah bagus. Namun begitu mereka punya satu lapis, mereka menginginkan 2, 3, 4, hingga 9 lapis. Dia kemudian berkata, nanti, kau harus mencari tahu kemana para ahli dewa bela diri dari dunia jiwa bela diri pergi untuk menjalani kesengsaraan mereka. Yang Xiaotian mengangguk. Itu memang memerlukan penyelidikan menyeluruh. Setelah itu, ia berjalan-jalan di sekitar gua bawah tanah dan, karena tidak menemukan hal lain yang berharga, akhirnya ia meninggalkan gua itu. Setelah keluar dari gua, melihat putra petir, Deng Yichun, dan yang lainnya masih dalam tahap penyembuhan, Yang Xiaotian tidak pergi, malah duduk bermeditasi di dekatnya. Beberapa jam kemudian, putra petir dan yang lainnya perlahan terbangun. Khasiat pil kehidupan tak berujung tingkat tertinggi melampaui harapan semua orang. Beberapa jam yang lalu, dada putra petir telah diledakkan oleh Yang Xiaotian, tetapi setelah diobati dengan kekuatan kuat pil kehidupan tak berujung tingkat tertinggi, mereka tidak lagi merasakan sakit, dan organ dalam mereka telah pulih. Meski belum sembuh sepenuhnya, mereka setidaknya 70 hingga 80% pulih. Tentu saja, ini juga karena Yang Xiaotian menahan diri selama serangan itu, jika tidak,
bahkan 10 pil kehidupan tanpa akhir tingkat tertinggi tidak akan memungkinkan mereka pulih. Ketua Olayang, putra petir dan yang lainnya berdiri, menghampiri Yang Xiaotian, dan membungkuk memberi hormat. Ketika berhadapan dengan Yang Xiaotian sekali lagi, semua orang merasakan campuran antara benci, takut, kagum, dan hormat. Yang Xiaotian berdiri, menyadari bahwa putra petir dan yang lainnya sudah hampir pulih dari luka-luka mereka, lalu memerintahkan mereka untuk merahasiakan kejadian hari ini. Di tengah kegelisahan hati mereka, Yang Xiaotian menjauh. Akhirnya, siluet Yang Xiaotian menghilang dalam remang-remang hutan lebat. Saat mereka menyaksikan sosok Yang Xiaotian menghilang di kejauhan, Putra Guntur dan yang lainnya mengendurkan tubuh mereka yang tegang. Kita fokus saja pada perburuan iblis, kata Putra Petir dengan hati yang rumit. Namun, hatinya dipenuhi kepahitan. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha memburu iblis, ia ditakdirkan tidak menjadi yang pertama dalam kompetisi akademi ini. Memikirkan Yang Xiaotian, Putra Petir merasakan geli di kulit kepalanya. Perasaan Putra Petir itu rumit, begitu pula perasaan Deng Yichun, Cheng Sheng, dan yang lainnya. Dengan berbagai emosi, semua orang meninggalkan tempat itu. Mereka meninggalkan tanah yang dipenuhi pepohonan yang hancur. Waktu berlalu, Yang Xiaotian dan yang lainnya telah berada di tanah iblis selama 9 hari. Akhir babak pertama semakin dekat. Di luar alun-alun istana kerajaan, para guru dari berbagai akademi, keluarga, dan sekte semuanya menantikan dengan penuh harap. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Hall Master Yang. Lin Yong menatap tajam pada perubahan formasi, khawatir di dalam hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyesalinya. Dia menyesal telah membiarkan Yang Xiaotian mengambil risiko memasuki negeri iblis. Bahkan di ujung tanah iblis, iblis terlemah berada di alam bawaan kerajaan, dan ada banyak di kerajaan raja. Bagaimana jika Yang Xiaotian bertemu dengan iblis yang sebanding dengan alam bawaan tingkat ke-6 atau ke-7? Bagaimana jika Yang Xiaotian bertemu dengan iblis alam raja? Semakin Lin Yong memikirkannya, semakin ia merasa hatinya terbakar oleh urgensi. Yang Chao, Huang Ying, dan lainnya merasakan hal yang sama. Jangan khawatir, Hall Master Yang, seorang pria yang beruntung, pasti akan kembali dengan selamat, kata Chen Yuan, melihat ekspresi cemas Lin Yong, Yang Chao, dan yang lainnya. Namun, saat berbicara, hatinya juga dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Akhirnya, di bawah penantian cemas Lin Yong, Chen Yuan, Yang Chao, dan yang lainnya, kecemerlangan formasi melonjak dan pintu keluar lorong spasial terbuka sekali lagi. Satu demi satu siswa diteleportasi keluar. Menyaksikan siswa demi siswa diteleportasi keluar, namun tidak melihat tanda-tanda Yang Xiaotian, Lin Yong dan Chen Yuan merasa semakin putus asa. Mungkinkah, saat hampir semua siswa akademi hendak diteleportasi keluar, tiba-tiba, sesosok kecil muncul dari lorong spasial. Melihat sosok kecil ini, Lin Yong, Chen Yuan, Yang Chao, dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan terkejut dan gembira. Kerumunan orang bergegas maju untuk menyambutnya. Xiaotian, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Huang Ying adalah orang pertama yang bertanya. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Ibu, saya baik-baik saja. Mendengar hal itu, hati semua orang yang tadinya gelisah akhirnya tenang seutuhnya. Baguslah kau kembali dengan selamat, Chen Yuan tersenyum. Pada kompetisi akademi berikutnya, Hall Master yang pasti akan masuk dalam 10 besar negara laut surgawi kita. Lain kali, Yang Xiaotian tertawa dalam hati, jadi Chen Yuan, Lin Yong, ayah, dan ibu tidak pernah berpikir bahwa dia bisa masuk ke 10 besar negara laut surgawi dalam kompetisi akademi ini. Mereka mungkin bahkan tidak mengira dia bisa lolos babak ini. Saya lolos babak ini, kata Yang Xiaotian. Semua orang tercengang. Xiaotian, apa yang kau katakan? Yang Chao dan Huang Ying hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Yang Xiaotian mengeluarkan plakat identitasnya, yang sekarang seluruhnya berwarna merah. Selama seseorang tinggal di tanah iblis selama 10 hari dan memburu cukup banyak iblis, plakat identitasnya akan berubah sepenuhnya menjadi merah. Itu juga berarti melewati babak pertama. Melihat plakat identitas berwarna merah di tangan Yang Xiaotian, semua orang tercengang. Aku tidak menyangka Hall Master yang berhasil memburu 100 iblis alam bawaan,
kata Lin Yong dengan penuh kegembiraan. Memburu 100 iblis alam bawaan. Pada saat itu, Chen Zihan, yang baru saja keluar dari lorong spasial, mendengar ini dan berkata, saya pikir itu lebih seperti curang. Banyak murid balai pengobatan kita di tingkat ke-8 alam bawaan tidak bisa memburu 100 iblis alam bawaan, jadi bagaimana mungkin Yang Xiaotian mungkin melakukannya? Bab 122, aku bukan tandingan Yang Xiaotian. Alis Lin Yong dan Chen Yuan berkerut. Namun, Yang Xiaotian menanggapi dengan senyuman yang membuat Chen Zihan marah hingga menggertakkan giginya, saya curang, apakah Anda punya bukti? Chen Zihan, melihat senyum Yang Xiaotian, berkata dengan marah, Yang Xiaotian, jangan terlalu sombong. Bahkan jika kamu melewati babak pertama di negeri binatang iblis, jangan pernah berpikir untuk melewati babak kedua. Lebih baik kau tidak menemuiku di ronde kedua, kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Melihat Chen Zihan begitu marah, Yang Xiaotian tertawa dan berkata, membuatku menyesal. Kalau begitu aku mungkin harus berterima kasih padamu. Setelah itu, dia pergi bersama yang lain. Chen Zihan memperhatikan kepergian Yang Xiaotian, amarahnya sulit diredakan. Meskipun banyak apoteker di balai pengobatan sekarang sangat mengagumi Yang Xiaotian, dia merasa sangat sulit untuk merasa sayang padanya. Setiap kali dia melihat Yang Xiaotian dan memikirkan sikapnya yang berpuas diri, dia dipenuhi dengan kemarahan dan ingin memberi Yang Xiaotian pelajaran, untuk mengekang kesombongannya yang sombong. Pada saat itu, Cheng Long datang ke sisi Chen Zihan dan berkata, jangan khawatir. Di babak kedua, dia bahkan tidak akan bertahan sampai pertandingan pertama. Babak kedua merupakan pertarungan tahap yang telah ditetapkan. Ini benar-benar ujian kekuatan yang sesungguhnya. Kali ini, yang terlemah di antara mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi akademi berada di level ke-7 alam bawaan. Jadi, dalam pandangan Cheng Long, Yang Xiaotian pasti tidak akan berhasil melewati pertandingan pertama. Mengira Yang Xiaotian tidak akan mampu melewati pertandingan pertama dalam waktu dekat, ekspresi Chen Zihan akhirnya membaik. Beberapa saat kemudian, lorong spasial itu tertutup. Lin Yong menatap lorong spasial yang kini tertutup dan mendesah dalam-dalam. Ia telah mengetahui dari murid-murid lain tentang kematian muridnya Hu Xing di negeri binatang iblis. Mengingat kembali suka duka selama bertahun-tahun, Lin Yong tidak bisa menahan perasaan sedih. Setelah lorong spasial ditutup, Kasim Agung mengumumkan situasi babak pertama. Dari lebih dari 140.000 murid yang memasuki tanah binatang iblis, hanya sekitar 120.000 yang keluar. Namun, hanya sekitar 50.000 di antara mereka yang berhasil memburu cukup banyak binatang iblis untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu 10 hari. Setelah Kasim Agung mengumumkan hasilnya, dia mengamati kerumunan dan berkata, sekarang, kita akan memulai babak kedua. Babak kedua akan terdiri dari kontes arena. Dia kemudian menjelaskan secara singkat aturan kontes arena. Baiklah, sekarang semuanya akan mengundi untuk pertandingan pertama. Mengikuti kata-kata Kasim Agung, semua orang mulai mengundi. Yang Xiaotian mendapat nomor 2. Orang lain yang mendapat nomor 2 adalah Deng Yichun dari Akademi Yunhui. Sebagai kepala balai pedang di Akademi Pedang Surgawi, dengan jiwa bela diri 11 tingkat kembar dan menjadi pemenang pertama dalam kompetisi apoteker, Yang Xiaotian tentu saja menarik banyak perhatian. Melihat bahwa pertandingan pertama Yang Xiaotian akan melawan Deng Yichun dari Akademi Yunhui, orang banyak tidak dapat menahan rasa takjub. Chen Zihan, Cheng Long, dan yang lainnya diam-diam gembira melihat Yang Xiaotian akan menghadapi Deng Yichun dalam pertandingan pertamanya. Siapa sangka keberuntungan Yang Xiaotian tidak akan sehebat ini, berhadapan dengan Deng Yichun di pertandingan pertama. Cheng Beibei juga tertawa dan berkata, sepertinya dia akan segera tampil bagus. Hubungan antara Akademi Yunhui dan Akademi Pedang Surgawi selalu bermusuhan. Banyak orang yang mengenal Deng Yichun menyadari bahwa ia memiliki pandangan yang tidak baik terhadap Yang Xiaotian. Sementara Chen Zihan diam-diam merasa senang, dia juga merasa agak menyesal. Dia berharap bahwa dialah yang akan melawan Yang Xiaotian. Yang Chao, Lin Yong, dan yang lainnya menunjukkan senyum pahit saat melihat pertandingan pertama Yang Xiaotian adalah melawan Deng Yichun. Ketua Olayang, Deng Yichun telah mengolah keterampilan surgawi tinju 7 bintang langit kosong ke puncak pencapaian kecil. Anda harus sangat berhati-hati,
Lin Yong membuka mulutnya dan berkata kepada Yang Xiaotian. Xiaotian, jangan terlalu memaksakan diri, Huang Ying juga mengungkapkan kekhawatirannya. Mendengar ini, Yang Xiaotian tertawa dan berkata, baiklah, aku mengerti. Dan Deng Yichun, yang mendapat nomor undian kedua untuk arena, begitu ketakutan saat melihat lawan pertamanya adalah Yang Xiaotian hingga tangannya gemetar, hampir menjatuhkan slip undian ke tanah. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Xiaotian telah menjadi mimpi buruk mengerikan yang menghantui dirinya dan putra guntur, antara lain. Mengingat tinju merah muda kecil Yang Xiaotian yang menakutkan, Deng Yichun tidak dapat menahan rasa mulutnya menjadi kering dan lidahnya kering. Pada saat ini, ekspresi Yang Xiaotian tidak berubah saat dia berjalan menuju ring kedua. Deng Yichun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya dan, dengan tekad yang kuat, melangkah menuju ring kedua. Putra petir, Cheng Sheng, Chen Hailin, Cheng Wu, dan yang lainnya menatap Deng Yichun yang menuju ring kedua dengan wajah penuh rasa iba, anak malang, yang bisa menarik perhatian siapapun kecuali Yang Xiaotian. Di bawah tatapan semua orang, Yang Xiaotian dan Deng Yichun tiba di ring kedua. Berdiri di sana, Deng Yichun tidak berani menatap Yang Xiaotian, kepalanya tertunduk, dia belum pernah merasakan siksaan seperti itu. Sekarang, yang ia harapkan hanyalah kompetisi dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Pertandingan dimulai. Akhirnya, suara Kasim Agung terdengar. Setelah mendengar dimulainya pertandingan, Deng Yichun melangkah menuju Yang Xiaotian. Begitu pertandingan dimulai, penonton melihat Deng Yichun berjalan menuju Yang Xiaotian mengira dia akan bergerak, namun kemudian mereka melihat Deng Yichun membungkuk di hadapan Yang Xiaotian dan berkata, Deng Yichun mengakui bahwa dia bukan tandingan Hall Master Yang dan menyerah. Saya harap Hall Master Yang akan menerimanya dengan senang hati. Perkataan Deng Yichun mengejutkan semua orang yang hadir. Deng Yichun menyerah. Chen Zihan bergumam tak percaya, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Dia tidak hanya mengakui kekalahan, tetapi dia juga memohon dengan sangat agar Yang Xiaotian menerimanya dengan lapang dada. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Bahkan Kai Hao, Kepala Akademi Yunhui, dan Cheng Kai, Raja Dewa Laut, tercengang. Hampir semua orang tidak bisa memahami perilaku Deng Yichun. Sebagai murid terbaik Akademi Yunhui, kekuatan Deng Yichun tidak diragukan lagi, dan dia jelas merupakan pesaing 5 besar dalam kompetisi akademi ini. Namun, dia menyerah pada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menatap Deng Yichun yang telah menyerah, lalu mengangguk. Deng Yichun yang tadinya sangat gugup, merasa seolah-olah telah dimaafkan saat melihat Yang Xiaotian mengangguk. Ia menjadi rileks, membungkuk memberi hormat kepada Yang Xiaotian, lalu bersiap meninggalkan ring. Pada titik ini, Chen Zihan tiba-tiba berbicara dengan marah, Yang Xiaotian, katakan pada kami, apakah kamu menyuap Deng Yichun? Berapa porsi yayasan premium? Bangunan spiritual liquid yang kau berikan pada Deng Yichun? Benar sekali, Yang Xiaotian, berapa banyak cairan spiritual fondasi premium yang kau berikan kepada Deng Yichun? Cheng Long juga menunjuk Yang Xiaotian dengan marah, lalu menoleh ke Cheng Kai dan berkata, ayah, Yang Xiaotian pasti telah menyuap Deng Yichun, dia. Tanpa diduga, Deng Yichun menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketua Ola yang tidak memberiku cairan spiritual pembentukan fondasi premium, dan memang, aku tidak sebanding dengan Ketua Ola yang. Cheng Long menjawab seakan-akan dia telah mendengar lelucon abad ini, kamu, seorang raja bela diri di tingkat keempat, tidak sebanding dengan Yang Xiaotian. Namun, Cheng Kai menyela, cukup, Cheng Long. Deng Yichun menyerah dengan sukarela, mundurlah. Mendengar perkataannya, Cheng Long merasa geram namun akhirnya tidak berani menentang keinginan Cheng Kai dan mundur dengan marah. Deng Yichun kembali ke sisi sesama anggota Akademi Yunhui. Kai Hao menatap tajam ke arah Deng Yichun, wajahnya sangat muram saat dia bertanya, apa yang terjadi? Dia benar-benar ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum kompetisi, Deng Yichun telah bersumpah untuk mengambil tempat pertama dan diberi gelar Baron, tetapi sekarang dia telah mengakui secara langsung, dan khususnya kepada Yang Xiaotian. Dia tidak bisa mengerti. Namun, Deng Yichun masih menjawab, aku bukan tandingan Yang Xiaotian. Kai Hao sangat marah hingga dia merasa ingin menamparkan Deng Yichun. Dia, seperti Cheng Long dan Chen Zihan dan yang lainnya, sama sekali tidak percaya bahwa Deng Yichun,
di tingkat keempat Raja Bela Diri, bukanlah tandingan yang. Xiao Tian, bab 123 memecahkan rekor di kompetisi Akademi Negara Laut Surgawi. Kai Hao tidak hanya ingin menamparkan wajah Deng Yichun, tetapi bahkan Luo Junpeng, wakil dekan Akademi Yunhui, juga ingin menamparkan Deng Yichun. Deng Yichun adalah murid utama mereka di Yunhui, harapan para pejabat tinggi Akademi. Dan dia menyerah pada Yang Xiao Tian atas kemauannya sendiri. Omong kosong apa soal tidak cocok? Omong kosong. Dia tidak percaya bahwa Yang Xiao Tian, mahasiswa baru di Akademi Pedang Surgawi yang baru berlatih kurang dari setahun, bisa berada di alam Raja Bela Diri, apalagi lebih kuat dari Deng Yichun. Deng Yichun tahu bahwa orang-orang seperti Kai Hao dan Luo Junpeng tidak mempercayainya, sambil merasa kesal di dalam hati, dia membungkuk dalam-dalam kepada mereka dan kemudian mundur ke samping. Kalau dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, maka dia tidak akan menjelaskannya sama sekali. Di kejauhan, Fang Zi, dekan Akademi Petir, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak pernah menyangka Akademi Yunhui akan menghasilkan murid seperti Deng Yichun. Jika Akademi Petir saya memiliki murid seperti itu, saya akan mencekiknya sampai mati di tempat. Perkataan Fang Zi membuat wajah putra petir, Chen Hailin, dan lebih dari 50 murid lainnya berkedut. Pada saat itu, Yang Xiao Tian kembali ke Kam Akademi Pedang Surgawi. Lin Yong dan Chen Yuan keduanya memandang Yang Xiao Tian yang kembali dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Walaupun mereka tidak percaya bahwa Yang Xiao Tian telah menyuap Deng Yichun dengan cairan spiritual pembangun fondasi premium, mereka juga tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang Chao dan Huang Ying juga ingin bertanya kepada Yang Xiao Tian, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Tak lama kemudian, babak pertama kompetisi antar seluruh siswa berakhir, dan babak kedua pun dimulai. Kali ini, Yang Xiao Tian menarik nomor 31. Melihat Yang Xiao Tian telah menggambar nomor 31, hampir semua orang mencari nomor 31 yang lain. Cheng Seng dari Akademi Laut Surgawi tercengang melihat angka di tangannya, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya dingin. Saudara Seng, apakah kamu memiliki nomor 31 di tanganmu? Seorang siswa Akademi Laut Surgawi di belakang Cheng Seng bertanya dengan ragu-ragu. Semua mata segera tertuju pada Cheng Seng. Melihat lawan Yang Xiao Tian di babak kedua adalah Cheng Seng dari Akademi Laut Surgawi, Lin Yong, Yang Chao, dan yang lainnya terdiam, bagaimana mungkin lawan yang dihadapi Yang Xiao Tian semuanya berada di tahap akhir alam Raja Bela Diri. Mengundi Deng Yichun, yang berada di tahap akhir alam Raja Bela Diri, di babak pertama adalah satu hal. Namun sekarang, ia telah mengundang Cheng Seng, petarung lain yang berada di tahap yang sama, di babak kedua. Putra petir yang awalnya gelisah, akhirnya bernapas lega melihat Cheng Seng ditarik untuk melawan Yang Xiao Tian di ronde kedua, sekali lagi ia terhindar dari terjangan peluru. Meskipun dia tahu cepat atau lambat dia harus menghadapi Yang Xiao Tian, dia lebih suka menundanya, dengan cara ini dia masih mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam 10 besar. Sekarang, yang dimintanya hanyalah 10 teratas. Dia tidak berani mengharapkan tempat pertama lagi. Selama dia masuk 10 besar, dia punya kesempatan bergabung dengan Akademi Tiandou. Saat para murid dari berbagai akademi memasuki ring mereka masing-masing, Yang Xiao Tian dan Cheng Seng juga tiba di ring nomor 31. Sama seperti Deng Yichun sebelumnya, Cheng Seng tidak berani menatap mata Yang Xiao Tian. Sekarang, hanya melihat Yang Xiao Tian saja akan membangkitkan keinginan untuk memegang perutnya sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali dia memikirkan pukulan Yang Xiao Tian yang dilayangkan ke perutnya, dia merasa seolah-olah isi perutnya bergejolak seperti sungai yang bergolak. Melihat Cheng Seng tidak dapat menatap langsung ke arah Yang Xiao Tian, dengan sikap yang hampir persis seperti Deng Yichun, para penonton dipenuhi dengan keraguan yang membingungkan. Tuan Balai, Cheng Seng tidak akan sama dengan Deng Yichun, kan? Guru Akademi Laut Surgawi tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Master Aula Laut Surgawi. Master Aula Laut Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah melihat Cheng Seng tumbuh dewasa, saya tahu karakternya dengan sangat baik, dan dia tidak dapat dibeli oleh Yang Akademi Xiao Tian dan Pedang Surgawi. Pada saat itu, Kasim Agung mengumumkan dimulainya pertandingan. Tiba-tiba, Cheng Seng mengepalkan tangannya, melangkah lebar ke arah Yang Xiao Tian,
dan dengan tangan terkepal dan tubuh membungkuk, dia berkata, kepala balai yang tak terkalahkan dan mengagumkan. Cheng Seng mengakui bahwa dia tidak sebanding dengan satu pukulan pun dari kepala balai yang dan dengan rela menyerah. Saya mohon izin dari Hall Master Yang. Master Aula Laut Surgawi yang baru saja memperjelas karakter Cheng Seng tercengang. Semua orang tercengang. Chen Zihan gemetar karena marah. Dia tidak menyangka Yang Xiaotian bahkan berhasil menyuap Cheng Seng. Lin Yong, Chen Yuan, Yang Chao, dan yang lainnya saling memandang dengan tak percaya. Apa sebenarnya yang terjadi? Fakta bahwa Deng Yichun telah menyerah pada Yang Xiaotian sudah cukup membingungkan, tetapi sekarang bahkan Cheng Seng telah secara sukarela menyerah kepadanya, yang sungguh tidak dapat dipahami. Tidak dapat dipahami. Yang Xiaotian, kamu benar-benar hina, menggunakan cara seperti itu untuk memenangkan kontes, kata Chen Zihan dengan nada mencela kepada Yang Xiaotian. Menyatakan bahwa Yang Xiaotian dan Akademi Pedang Surgawi juga telah menyuap Cheng Seng. Yang Xiaotian tidak mau diganggu oleh wanita usil ini. Setelah wasit mengumumkan kemenangannya, dia langsung kembali ke sisi rekan-rekannya dari Akademi Pedang Surgawi. Ketika Cheng Seng melangkah keluar dari arena, Cheng Long menatapnya dengan dingin. Cheng Seng, kau adalah aib bagi klan kerajaan Laut Surgawi kita. Aib, Cheng Seng tertawa dingin, hak apa yang kamu, seorang idiot, miliki untuk menghakimiku? Bodoh. Mendengar Cheng Seng berani memanggilnya idiot, wajah Cheng Long berubah jelek, dan saat dia hendak berkata lebih lanjut, dia melihat Cheng Seng tidak memperhatikannya lagi dan berbalik untuk pergi. Wajah Cheng Long menjadi gelap, dan dia bersenandung dingin. Dia memutuskan bahwa setelah kompetisi akademi ini selesai, dia akan menangani Cheng Seng dan Deng Yichun dengan baik. Kompetisi terus berlanjut. Setelah putaran kedua seluruh kontes pelajar berakhir, putaran ketiga dan keempat pun menyusul. Anehnya, baik di ronde ketiga maupun keempat, lawan Yang Xiaotian adalah siswa dari Akademi Laut Surgawi dan Akademi Yunhui. Kedua pelajar ini merupakan bagian dari 3 pelajar dari akademi besar yang diledakkannya di negeri iblis. Jadi, tidak mengherankan, seperti Deng Yichun dan Cheng Seng, keduanya memilih untuk menyerah secara sukarela. Pada ronde kelima, lawan Yang Xiaotian adalah seorang siswa dari Akademi Guntur. Hingga ronde ke-10, semua lawan Yang Xiaotian adalah siswa dari 3 akademi besar yang pernah ditaklukkannya. Oleh karena itu, dalam semua 10 ronde, siswa yang menghadapi Yang Xiaotian semuanya kalah. Yang Xiaotian langsung masuk ke posisi 100 teratas, dan strategi ini membuat semua orang tercengang. Tidak mungkin, apakah ini benar-benar diperbolehkan? Seorang murid klan menelan ludah dan berkata, hanya dengan berdiri di sana, kamu bisa masuk ke dalam 100 besar kompetisi akademi. Ini akan tercatat dalam catatan kompetisi Akademi Negara Laut Surgawi kita, kan? Tidak hanya dalam catatan kompetisi Akademi Negara Laut Surgawi kita, itu bisa saja masuk dalam catatan kompetisi Akademi Kerajaan Kekaisaran Tiandou, kata murid klan lainnya sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dalam kompetisi akademi sebelumnya, ada contoh-contoh kekalahan, tetapi tidak pernah ada 10 lawan berturut-turut yang tidak terkalahkan. Seorang murid bercanda, bagaimana menurutmu, apakah lawan Divine yang di ronde ke-11 juga akan kalah? Seorang murid klan tertawa, itu sangat mungkin. Mungkin saja lawan-lawan Divine yang akan terus mengalah, dan kemudian dia akan secara otomatis masuk ke dalam 10 besar kompetisi tanpa perlu melakukan apapun. Mungkin Divine yang bahkan tidak perlu bergerak dan bisa otomatis menempati posisi pertama. Canda yang lain. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Namun, setelah mendengar candaan ini, putra petir, Chen Hailin, Cheng Wu, dan yang lainnya tetap terdiam. Mereka tahu bahwa dalam 3 ronde lagi, Yang Xiaotian dapat merebut posisi 10 besar, dan dengan 7 ronde lagi, ia dapat menempati posisi pertama. Jika di ronde berikutnya lawan Yang Xiaotian adalah salah satu dari mereka, dia benar-benar tidak perlu melakukan apapun untuk mengklaim posisi pertama. Ini bukan hal yang lucu. Lin Yong dan Yang Chao tadinya cemas dan khawatir, tetapi sekarang melihat Yang Xiaotian secara dramatis memasuki posisi 100 teratas, mereka tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan mereka saat itu. Bab 124 Apa yang terjadi? Setelah 10 pertandingan, senja telah tiba, jadi pertarungan untuk 10 besar dan tempat pertama akan dilanjutkan keesokan harinya.
Semua orang kembali ke tempat tinggal masing-masing. Banyak pakar klan dan sekte maju untuk memberi selamat kepada Yang Xiaotian, Lin Yong, dan lainnya. Akan tetapi, saat memberikan ucapan selamat, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang merasa agak tidak nyaman. Bagaimanapun, metode Yang Xiaotian untuk maju ke posisi 100 teratas cukup istimewa. Kai Hao juga menghampiri dan memberi selamat kepada Yang Xiaotian dengan memberi hormat dengan kepalan tangan, senyumnya tidak sampai ke matanya, selamat kepada Hall Master yang karena telah masuk dalam 100 besar. Kekuatan Hall Master yang luar biasa, membuat lawan menyerah tanpa perlawanan. Saya, Kai Hao, benar-benar mengaguminya di dalam hati saya. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Hall Master yang terlebih dahulu karena berhasil masuk ke dalam 10 besar besok. Mendengar ucapan selamat yang tidak tulus dari Kai Hao, Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, apakah Dekan Kai mengira aku hanya bisa masuk 10 besar? Kai Hao tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak, dengan kekuatan luar biasa Hall Master yang, Anda pasti akan berhasil masuk ke 3 besar. Setelah mengatakan itu, dia memberi hormat dengan tinjunya dan kemudian memimpin para siswa Yunhui. Akademi pergi. Begitu mereka sudah jauh, ekspresi Kai Hao menjadi gelap. Yang Xiaotian, si idiot ini, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengambil salah satu dari 3 posisi teratas? Luo Junpeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Deng Yichun, yang berada di antara kerumunan, tidak berbicara. Kai Hao melirik Deng Yichun yang terdiam, suaranya dingin, hari ini, kamu telah kehilangan muka untuk Akademi Yunhui. Katakan padaku, mengapa tepatnya? Maksudnya kekalahan Deng Yichun kepada Yang Xiaotian. Deng Yichun menggelengkan kepalanya, sudah kubilang, aku bukan tandingan Hall Master Yang. Ia lalu berkata, aku bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Hall Master Yang. Kai Hao dan Luo Junpeng, mendengarkan pernyataan Deng Yichun yang semakin keterlaluan bahwa dia bahkan tidak dapat menerima satu serangan pun dari Yang Xiaotian, menjadi sangat marah hingga wajah mereka berubah pucat. Kai Hao menunjuk Deng Yichun dengan tatapan mengancam di matanya, Deng Yichun, jangan berpikir karena gurumu adalah Wu Qi maka aku tidak berani mengeluarkanmu dari Akademi Yunhui. Namun Deng Yichun tetap tidak terpengaruh, saya mengatakan yang sebenarnya. Bukan hanya saya, bahkan putra petir pun tidak dapat menahan pukulan dari Yang Xiaotian. Mendengar ini, Kai Hao sangat marah hingga hampir meledak. Dia menunjuk Deng Yichun dengan marah, bahkan putra petir pun tidak bisa menerima pukulan dari Yang Xiaotian. Apa menurutmu aku ini orang bodoh? Deng Yichun mendesah dalam hati dan berhenti menjelaskan. Dia tahu penjelasan lebih lanjut adalah sia-sia. Sama seperti sebelumnya, dia hanya memilih untuk tetap diam. Malam pun tiba. Orang-orang dari Akademi Pedang Surgawi, kembali ke halaman cabang mereka, tak henti-hentinya tertawa dan bersorak kegirangan, menyiapkan pesta untuk bergembira dalam kegembiraan mereka. Sedangkan Chen Zihan dan Cheng Long, sekembalinya ke kediaman mereka, tampak cemberut. Meski keduanya juga berhasil masuk dalam 100 teratas, mereka tidak bisa memaksakan diri untuk merasa bahagia. Alasannya sederhana karena Yang Xiaotian juga berhasil masuk dalam 100 teratas. Yang Xiaotian, hina, tak tahu malu, lebih baik dia tidak menemuiku besok. Chen Zihan berkata dengan marah. Dia bertanya kepada Cheng Long, apa yang dikatakan Cheng Wu? Cheng Seng dan Cheng Wu tidak terpisahkan. Hari ini, setelah Cheng Seng menyerah pada Yang Xiaotian, Cheng Long bertanya kepada Cheng Wu, berharap bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Cheng Long menggelengkan kepalanya, Cheng Wu tidak mau mengatakan apapun. Kemudian dia berkata dengan dingin, jangan khawatir, Yang Xiaotian tidak mungkin masuk ke dalam 10 besar besok. Dia tidak mungkin menyuap semua orang. Malam itu berlalu tanpa kejadian apapun. Fajar mulai menyingsing. Yang Xiaotian berhenti berkultivasi dan bersama orang lain, meninggalkan halaman untuk menuju alun-alun istana kerajaan. Kali ini, masih pengawal istana kerajaan yang membuka jalan. Ketika bertemu Chen Zihan di jalan, Chen Zihan mendengus ketika melihat pengawal istana kerajaan membuka jalan untuk Yang Xiaotian. Sesampainya di alun-alun istana kerajaan, mereka melihat lautan manusia. Hari ini adalah pertarungan untuk memperebutkan posisi 10 besar dan tempat pertama, jadi semakin banyak pula penonton yang datang untuk menonton. Saat Yang Xiaotian tiba, alun-alun menjadi riuh.
Melihat berbagai keluarga dan ketua sekte saling berbisik, wajah Lin Yong dan yang lainnya menunjukkan sedikit rasa malu. Tanpa mendengarkan, mereka bisa menebak apa yang sedang dibicarakan oleh keluarga dan ketua sekte ini. Setelah Cheng Long sengaja menyebarkan berita itu, sekarang seluruh kota kerajaan membicarakan tentang Yang Xiaotian yang menyuap Deng Yichun dan Cheng Sheng. Melihat keluarga sekitar dan para master sekte berdiskusi, ekspresi Yang Xiaotian tetap tenang. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh kuat dari semua pihak datang silih berganti. Ketika Chen Zihan, Cheng Long, dan lainnya tiba dan melihat Yang Xiaotian, wajah mereka tentu saja tidak menyenangkan. Ketika saatnya tiba, Kasim Agung memiliki Yang Xiaotian, putra guntur. Chen Zihan, Cheng Long, dan lainnya memasuki arena untuk mengundi. Hari ini, pada pertandingan pertama, Yang Xiaotian mendapat nomor 4. Secara kebetulan, orang yang menggambar nomor 4 adalah Cheng Long. Awalnya, banyak orang menebak siapa lawan Yang Xiaotian di pertandingan pertama hari ini. Ketika mereka melihat Yang Xiaotian telah menggambar Cheng Long, terjadi keributan. Lin Yong, Yang Chao, dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang saat melihat lawan Yang Xiaotian untuk pertandingan pertama adalah Cheng Long. Cheng Long menatap angka 4 di tangannya, awalnya terkejut, tetapi kemudian kegembiraan muncul di wajahnya. Raja Cheng Kai dari negeri Laut Surgawi, saat melihat putranya, Cheng Long, akan bertempur melawan Yang Xiaotian, mengerutkan kening, lalu memanggil Kasim Agung untuk berbisik kepadanya sejenak. Kasim Agung dengan hormat setuju dan kemudian datang ke Cheng Long, merendahkan suaranya dan berkata, "Pangeran kedua, tadi perintah raja adalah agar Anda bersikap belas kasihan kepada Yang Xiaotian dalam pertandingan yang akan datang. Bahkan jika Yang Xiaotian kalah, dia harus kalah dengan bermartabat." Mendengar ini, Cheng Long menurut, "Aku mengerti." Namun, dalam hatinya, dia mencibir. Menunjukkan belas kasihan, sungguh lelucon. Dalam panasnya pertempuran, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pukulannya tidak akan melumpuhkan Yang Xiaotian. Cheng Long tidak melangkah melainkan melompat dan mendarat di peron nomor 4 bagaikan seekor naga yang sombong. Melihat keinginan kuat Cheng Long, ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah saat ia berjalan ke peron nomor 4. Begitu Yang Xiaotian melangkah ke panggung, Cheng Long menatapnya dan terkekeh. "Ketua Olayang, siapa sangka, kau dan aku akan bertarung di pertandingan pertama hari ini. Tapi tenang saja, aku akan menunjukkan belas kasihan dan hanya menggunakan 10% kekuatanku untuk melawanmu." Dengan kekuatan Cheng Long saat ini, bahkan 10% akan terlalu banyak untuk ditahan oleh banyak orang di alam raja. "Hanya 10% dari kekuatanmu?" Yang Xiaotian bertanya, dengan senyum yang tidak sepenuhnya tersenyum, "Apakah kamu yakin?" Cheng Long tertawa, "Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, Hall Master Yang. Anda yang menyerang lebih dulu." "Baiklah." Yang Xiaotian tidak membuang-buang kata. Dengan gerakan cepat, dia sudah berada di depan Cheng Long, melayangkan pukulan. Kekuatan pukulan meraung. Itu seperti tsunami. Kekuatan yang mengerikan itu meletus seketika. Cheng Long yang tadinya tenang dan kalem, ekspresinya berubah drastis sesaat sebelum pukulan Yang Xiaotian mengenai perutnya. Berdebar. Pukulan itu bagaikan guntur yang menghantam genderang. Gendang telinga semua orang di alun-alun istana kerajaan bergetar. Mereka melihat Cheng Long terpental ke belakang akibat pukulan Yang Xiaotian, dan menghantam tepi peron dengan keras. Platform itu berguncang hebat, dan di tempat Cheng Long terjatuh, permukaannya retak terus-menerus, menyebabkan pecahan-pecahan batu beterbangan. Banyak prajurit perkasa yang tercengang. Ini. Dekan Kai Hao dari Akademi Yunhui dan yang lainnya terguncang oleh pemandangan di depan mata mereka. Bahkan Raja Negeri Laut Surgawi, Cheng Kai, sangat terkejut. Cheng Long adalah putranya, dan dia jelas tahu bahwa kekuatan putranya jauh lebih hebat daripada apa yang diyakini dunia luar. Dunia luar berspekulasi bahwa Cheng Long berada pada tahap awal lapisan keempat Raja Bela Diri, namun kekuatan sejati putranya, Cheng Long, sudah pasti melampaui tahap awal lapisan keempat Raja Bela Diri. Namun Cheng Long berhasil dirobohkan hanya dengan satu pukulan dari Yang Xiaotian. Mata indah Chen Zihan pun dipenuhi rasa terkejut. Ketidakpercayaan membuat mulutnya menganga lebar hingga bisa memuat sebutir telur besar. Apa yang sedang terjadi?
Bukankah seharusnya Yang Xiaotian yang diledakkan oleh Cheng Long? Bagaimana bisa Cheng Long yang diledakkan oleh Yang Xiaotian? Bab 125, Terobosan Cheng Long. Lin Yong, Yang Chao, dan lainnya yang melihat Cheng Long terlempar hanya dengan satu pukulan juga tercengang. Seluruh suasana hening seperti kematian. Melihat Cheng Long yang terpental, perut Cheng Seng yang sudah pulih mulai berkedut lagi. Mengingat pukulan Yang Xiaotian di tanah iblis, dia masih dipenuhi rasa takut. Hanya dia yang bisa memahami penderitaan Cheng Long saat itu. Pukulan dari Yang Xiaotian ke perut terasa seperti 1000 luka. Perutnya terasa sakit tak tertahankan, seolah-olah sedang dikupas lapis demi lapis. Rasa sakit luar biasa itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Cheng Seng seumur hidupnya. Cheng Long, yang terbanting ke tepi arena, wajahnya berubah kesakitan, seperti yang pernah dialami Cheng Seng. Dia memegangi perutnya, mencoba berteriak, tetapi tenggorokannya tidak dapat mengeluarkan suara. Yang Xiaotian menyaksikan Cheng Long menderita kesakitan luar biasa sambil memegangi perutnya, dan dia tidak tergesa-gesa untuk melancarkan gerakan lain. Pukulan yang baru saja dilancarkannya bukanlah kekuatan biasa melainkan kekuatan Asura dari salah satu dari 11 kekuatan surgawi tertinggi yang ditinggalkan oleh Cao Sun. Diserang oleh kekuatan Asura, seseorang akan mengalami rasa sakit luar biasa, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melalui neraka Asura itu sendiri. Namun, dia telah mengendalikan kekuatannya dengan baik, dan pukulan terakhir itu tidak akan membunuh Cheng Long. Setelah terdiam sejenak, Cheng Long berusaha berdiri sambil memegangi perutnya. Ketika menatap Yang Xiaotian, dia merasakan campuran antara ketidakpercayaan, amarah, dan ketakutan, namun tidak seperti Cheng Seng saat itu, dia merasakan lebih banyak kebencian dan kemarahan terhadap Yang Xiaotian daripada ketakutan. Yang Xiaotian, kau mencari kematian. Cheng Long meraung serak, auranya meledak di sekelilingnya. Pada saat itu, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatan aslinya. Aura puncak Raja Bela Diri tingkat keempat akhir melonjak, membuat semua orang di sekitarnya khawatir. Puncak Raja Bela Diri tingkat keempat akhir. Cheng Long ternyata berada di puncak Martial King tingkat keempat. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Bahkan anggota keluarga kerajaan seperti Cheng Seng dan Cheng Wu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Cheng Long begitu kuat. Ya, puncak Martial King tingkat keempat akhir. Tatapan mata Cheng Long dingin dan tajam, dan momentumnya terus menanjak. Bersamaan dengan itu, bayangan raksasa muncul di belakang Cheng Long di tengah gelombang cahaya. Saat melihat bayangan ini, orang banyak tersentak kaget, seekor naga api merah. Bayangan raksasa di belakang Cheng Long, sebenarnya, adalah seekor naga besar dengan api di sekujur tubuhnya. Naga api merah, roh bela diri tertinggi, jiwa bela diri level 11 tingkat atas. Bahkan Lin Yong, Chen Yuan, dan lainnya pun tercengang. Cheng Long telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Sebelumnya, dunia luar selalu percaya bahwa jiwa bela diri Cheng Long adalah naga bumi level 10 tingkat atas. Tiba-tiba, Cheng Long melompat dan mencakar Yang Xiaotian dari langit. Yang Xiaotian, aku ceroboh tadi, yang membuatmu berhasil menyerang secara diam-diam. Aku tidak percaya kau bisa menahan Soul Splitting Dragon Claw-ku. Tatapan mata Cheng Long tajam. Saat dia mencakar, tangannya benar-benar berubah menjadi cakar naga, tajam tak tertandingi dengan kilatan dingin yang bersinar. Saat dia mencakar, kekuatan cakar yang kuat meledak di udara. Bahkan sebelum kekuatan itu menyentuh tanah, lantai arena tempat Yang Xiaotian berdiri retak. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah. Namun, ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah, dia juga mengepalkan tinjunya. Cheng Long melihat Yang Xiaotian berusaha menghalangi cakar naganya dengan tangan kosong dan mencibir. Setelah transformasi jiwa, cakar naganya sebanding dengan cakar naga sejati, mampu menembus baju zirah roh kelas atas dengan satu serangan. Sungguh sangat tajam. Yang Xiaotian dengan bodohnya mengira ia dapat menangkis cakar naganya dengan tangan kosong. Itu murni bunuh diri. Teringat bagaimana Yang Xiaotian baru saja mengirimnya melayang dengan pukulannya, sorot mata Cheng Long berubah sinis, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkan tinju Yang Xiaotian. Ledakan. Di bawah tatapan mata Cheng Long yang menyeramkan, cakar naganya yang tajam nan teramat tajam bertabrakan dengan tinju kosong Yang Xiaotian. Saat mereka bertabrakan,
Cheng Long merasa seolah-olah cakarnya telah mengenai penghalang Vajra yang sangat keras. Nyeri. Inilah sensasi pertama Cheng Long. Sakit luar biasa. Inilah sensasi kedua Cheng Long. Rasa sakit seperti menusuk jantung menjalar dari ke-10 jari cakarnya. Saat jemarinya terhubung ke jantung, rasa sakit kembali membekas di wajah Cheng Long. Di hadapan semua orang yang hadir, Cheng Long menjerit, ratapan yang begitu melengking hingga menyakitkan hati mereka yang mendengarnya. Segera setelah itu, Yang Xiaotian melayangkan pukulan lain ke perut Cheng Long. Kekuatan Asura, lapis demi lapis, menghancurkan organ dalam Cheng Long yang belum pulih. Itu mengupas lapisan perut Cheng Long. Kali ini, Cheng Long merasakan sakit yang amat sangat hingga dia tidak dapat bersuara. Tubuhnya terpental ke udara seperti udang yang memantul oleh kekuatan Asura Yang Xiaotian. Setelah melayang puluhan meter tingginya, Cheng Long jatuh ke tanah. Ledakan. Lantai arena pertarungan bergetar terus-menerus akibat benturan tersebut. Di tempat Cheng Long menghantam, sebuah lubang berbentuk manusia muncul. Kerikil dan puing berserakan di mana-mana. Semua orang terkejut. Beberapa saat yang lalu, ketika Cheng Long terhempas, hampir semua orang mengira itu karena Yang Xiaotian memanfaatkan kecerobohan Cheng Long dan melancarkan serangan diam-diam. Namun sekarang, dalam sebuah tabrakan langsung, Cheng Long masih terpental akibat pukulan Yang Xiaotian. Dan setelah cakarnya hancur, dia terlempar. Cheng Sheng, putra petir, Chen Hailin, dan yang lainnya, saat melihat Cheng Long dipukul di perut oleh Yang Xiaotian sekali lagi, kelopak mata mereka semua berkedut tak terkendali. Di panggung utama, Raja Laut Surgawi, Cheng Kai, melihat keadaan Cheng Long yang mengerikan akibat ledakan itu, mengerutkan keningnya dan hendak berbicara, ketika tiba-tiba, dia menatap dengan takjub ke arah Cheng Long yang terbanting ke tanah. Di sana, tergeletak di tanah, tubuh Cheng Long kini dikelilingi oleh aliran energi yang menakjubkan. Saat aliran energi yang menakjubkan ini muncul, Cheng Long perlahan berdiri dari tanah, gemetar. Darah mengalir dari sudut mulut Cheng Long, ia berusaha keras untuk menegakkan tubuhnya. Matanya berwarna merah darah saat ia menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, memusatkan perhatiannya padanya dengan niat membunuh yang ganas. Auranya mulai meningkat terus-menerus. Ketika mencapai puncak lapisan keempat akhir dari alam Raja Bela Diri, cahaya terang memancar dari tubuh Cheng Long, seakan-akan mematahkan semacam belenggu, mengubahnya seutuhnya. Ini, lapisan kelima dari Raja Bela Diri. Wajah Lin Yong berubah karena terkejut, Cheng Long telah menerobos ke lapisan kelima dari Raja Bela Diri. Raja, pemandangan itu sungguh menggetarkan. Begitu seseorang memasuki alam Raja Bela Diri, terobosan di tiap level minor berarti tingkat kekuatan yang sangat berbeda. Setelah berhasil menembus lapisan kelima Raja Bela Diri, kekuatan Cheng Long benar-benar tak tertandingi oleh puncak lapisan keempat yang dicapainya beberapa saat yang lalu. Melihat terobosan Cheng Long, Kasim Agung membungkuk dan tersenyum pada Cheng Kai, selamat kepada Yang Mulia, pangeran kedua sangat berbakat, terobosan ini telah memecahkan rekor negara Laut Surgawi kita. Cheng Long baru berusia lebih dari 20 tahun, dengan terobosan ini, ia menjadi ahli termuda di lapisan kelima alam Raja Bela Diri di negeri Laut Surgawi. Cheng Kai juga menunjukkan senyuman. Setelah berhasil menembus lapisan kelima alam Raja Bela Diri, Cheng Long merasakan yuan sejati yang melimpah di dalam tubuhnya, dan sosoknya kembali tegak. Dia menatap Yang Xiaotian, tersenyum ganas, Yang Xiaotian, kamu tidak menyangka ini, kan? Aku berhasil menembus lapisan kelima alam Raja Bela Diri. Selagi dia berbicara, api berkobar di sekujur tubuhnya. Saat api mencapai puncaknya, dia tiba-tiba melancarkan pukulan, naga api menelan surga. Seekor naga api raksasa terlihat meraung saat menyerang Yang Xiaotian dengan pukulannya. Kemanapun naga api lewat, tanah arena pertarungan terbakar menjadi bubuk batu. Melihat kekuatan naga api, semua ekspresi penonton berubah. Tetapi Yang Xiaotian tetap tenang seperti biasa, dan membalasnya dengan serangan telapak tangan. Begitu dia memukul dengan telapak tangannya, di belakangnya muncul bayangan Vajra yang sangat besar. Selain itu, Vajra mengambil bentuk padat, seolah-olah seorang Buddha sejati telah turun ke dunia fana. Dalam sekejap, cahaya Sang Buddha bersinar terang. Seluruh hadirin tampak diselimuti lapisan cahaya Buddha. Deretan pohon palem Buddha emas raksasa, bagaikan ombak yang menghantam pantai, menghadang naga api.
Bab 126, Menaklukkan Binatang Gunung. Menabrak. Sederet telapak tangan Buddha emas raksasa dari Yang Xiaotian bertabrakan dengan naga api yang megah. Naga api yang menakutkan itu tampaknya telah menghantam gunung Buddha emas yang tidak dapat dihancurkan. Dipukul oleh telapak tangan Buddha emas, api meledak dengan liar, menerangi langit. Ketika naga api itu meledak, seluruh langit di atas alun-alun berubah menjadi merah sesaat. Telapak tangan Buddha emas menembus naga api yang meledak dan menyerang Cheng Long. Cheng Long terhempas seperti daun yang jatuh dari arena. Saat ia terbang, telapak tangan Buddha terus membombardirnya tanpa henti. Setiap kali Cheng Long terkena serangan, dia akan memuntahkan darah. Pada akhirnya, Cheng Long terlempar ratusan meter lurus sebelum jatuh di tepi alun-alun istana kerajaan. Mereka yang awalnya terkejut dengan terobosan Cheng Long ke alam Raja Bela Diri tingkat kelima menyaksikannya dihancurkan di tepi alun-alun istana kerajaan seperti anjing mati, dan mereka semua tercengang. Bahkan setelah berhasil mencapai tingkat kelima alam Raja Bela Diri, Cheng Long masih kalah. Dan itu adalah kekalahan yang mengerikan. Dari awal hingga akhir, dia tidak bisa membuat Yang Xiaotian mundur setengah langkah pun. Chen Zihan yang tadinya gembira melihat Cheng Long berhasil mencapai tingkat kelima alam Raja Bela Diri, kini memandang Cheng Long yang berbaring di tepi alun-alun istana kerajaan dan merasakan hawa dingin di tangan dan kakinya. Kalau Cheng Long saja telah diledakkan seperti anjing mati, bagaimana dengan dia, yang hanya berada di tingkat ketiga alam Raja Bela Diri? Apa yang akan terjadi padanya jika dia berhadapan dengan Yang Xiaotian nanti? Kai Hao yang melihat Cheng Long terbaring di sana, terkejut dan tak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Deng Yichun, teringat bagaimana Deng Yichun berulang kali berkata, "Aku bukan tandingan Yang Xiaotian." Ternyata itu benar. Memang, Deng Yichun tidak punya peluang melawan Yang Xiaotian hanya dengan satu gerakan. Meskipun Deng Yichun adalah murid terbaik Akademi Yunhui, ia masih memiliki celah yang signifikan dibandingkan dengan Cheng Long, yang berada di level kelima alam Raja Bela Diri. Jika Cheng Long telah diledakkan seperti itu oleh Yang Xiaotian, apa peluang yang dimiliki Deng Yichun? Para petinggi Akademi Laut Surgawi, yang melihat Cheng Long dari jauh, terkejut dan juga memiliki perasaan yang rumit. Setelah kembali kemarin, mereka juga memarahi Cheng Sheng dengan keras. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Cheng Sheng menyebut Cheng Long seorang idiot. Yang Surgawi. Saat semua orang masih dalam keterkejutannya, tiba-tiba beberapa siswa Akademi Pedang Surgawi berteriak keras. Semakin banyak orang ikut berteriak. Volume suara-suara itu terus berlanjut tanpa henti, berlangsung lama tanpa mereda. Yang Chao, yang menyaksikan Yang Xiaotian di atas panggung, gemetar karena kegembiraan. Anak ini, yang disebut Divine Yang, adalah putranya. Huang Ying juga menitikkan air mata. Setelah beberapa saat, di tengah sorak kegirangan penonton, wasit mengumumkan kemenangan Yang Xiaotian. Kompetisi terus berlanjut. Setelah pertandingan pertama berakhir, pertandingan kedua dimulai. Pada pertandingan kedua, Yang Xiaotian mendapat nomor 2. Melihat dia mengambil nomor 2 lagi, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya dalam kompetisi akademi ini, dia dan nomor 2 sudah ditakdirkan, dan mendapatkan nomor 2 berkali-kali. Melihat Yang Xiaotian mengundi nomor 2, semua orang tanpa sadar melihat nomor lotere di tangan mereka. Ketika Chen Zihan melihat nomor di tangannya, wajah cantiknya langsung memucat, dan dia merasa seolah-olah telah dilemparkan ke dalam neraka yang membekukan. Di tangannya ada nomor 2. Kemarin, dia berharap dapat menggambar Yang Xiaotian hari ini, tetapi sekarang, melihat angka di tangannya, matanya dipenuhi rasa takut seolah-olah angka itu adalah panggilan kematian dari neraka. Melihat Chen Zihan menggambar nomor 2, semua murid yang berpartisipasi menatapnya dengan rasa kasihan. Yang Xiaotian berjalan menuju panggung nomor 2 dan berdiri teguh, menatap Chen Zihan. Hampir semua orang memperhatikan Chen Zihan. Chen Zihan melangkah menuju panggung nomor 2 dengan susah payah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke tahap nomor 2. Bahkan saat pertandingan dimulai, dia masih dalam kondisi tidak sehat. Yang Xiaotian berjalan mendekati Chen Zihan. Chen Zihan, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, tidak dapat menahan diri untuk mundur saat Yang Xiaotian mendekat. Tepat saat dia hendak mengakui kekalahan, Yang Xiaotian tiba-tiba mendekat, berdiri tepat di depannya. Yang Xiaotian melayangkan pukulan.
Kekuatan pukulan itu menderu di udara sekali lagi. Ledakan. Kekuatan Asura menghantam perutnya. Chen Zihan terlempar ke belakang, seperti halnya Cheng Long sebelumnya, dan jatuh dengan keras ke tepi alun-alun istana kerajaan. Alun-alun itu bergetar. Kekuatan Asura terus merusak organ-organ internalnya. Chen Zihan meringis kesakitan, wajahnya yang cantik berubah bentuk. Sambil membuka mulutnya, dia memuntahkan darah dalam semburan besar. Bersamaan dengan darah ada empedu hijau. Yang Xiaotian menatap wanita ini dengan dingin. Sebelum kompetisi hari ini, rumor bahwa dia telah menyuap Cheng Sheng dan Deng Yichun menyebar ke seluruh kota kerajaan, dipicu oleh wanita ini dan Cheng Long. Kerumunan orang yang melihat Chen Zihan terlempar, menggelengkan kepala. Tanpa kejutan apapun, Yang Xiaotian memenangkan pertandingan kedua. Kemudian tibalah pertandingan ketiga, dan keempat. Yang Xiaotian dengan mulus berhasil masuk ke posisi 10 besar. Di 10 besar, selain Yang Xiaotian, ada putra petir, Chen Hailin, dan Cheng Wu antara lain. Dari 9 lainnya, 5 orang telah mengalami kehancuran akibat pukulan Yang Xiaotian di tanah iblis dan monster. Setelah 2 putaran kompetisi berikutnya, 3 teratas adalah Yang Xiaotian, putra petir, dan Chen Hailin. Selanjutnya, Yang Xiaotian akan menghadapi putra petir dan Chen Hailin. Awalnya, orang-orang menantikan pertarungan hebat antara putra petir dan Yang Xiaotian, namun baik putra petir maupun Chen Hailin justru menyerah secara langsung saat berhadapan dengannya. Penonton agak kecewa. Pada akhirnya, Yang Xiaotian memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Akademi Laut Surgawi tahun ini. Melihat Yang Xiaotian, semua orang mendesah keheranan. Siapa yang dapat meramalkan bahwa Yang Xiaotian akan menjadi orang yang memperoleh tempat pertama dalam kompetisi Akademi Laut Surgawi tahun ini? Yang Xiaotian menerima hadiahnya dari tangan Cheng Kai, Raja Laut Surgawi. Ketika Cheng Kai hendak menganugerahkan gelar baron kepadanya, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan menolak. Gelar apapun, baginya, hanyalah kehormatan yang kosong. Lagi pula, memiliki gelar belum tentu merupakan hal yang baik. Melihat Yang Xiaotian menolak gelar tersebut, Cheng Kai mengerutkan kening, tetapi akhirnya tidak memaksa. Kompetisi Divine Sea Academy akhirnya berakhir. Makhluk-makhluk kuat dari semua sisi pergi dengan emosi campur aduk. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya kembali ke kantor cabang Akademi Pedang Surgawi, di mana suasananya penuh kegembiraan, dan Lin Yong, kepala Akademi Pedang Surgawi, begitu gembira hingga ia bahkan mempertunjukkan satu set ilmu pedang untuk semua orang. Penampilannya sangat kuat sehingga ki pedang melonjak ke segala arah, membuat Lin Yong yang tua tampak muda seperti pemuda. Jauh di dalam malam, saat keheningan menguasai. Setelah pesta usai, Yang Xiaotian berdiri di halaman sambil merenungkan perjalanan selanjutnya. Masih ada 3 bulan tersisa sebelum perekrutan Akademi Tiandou. Meskipun kekuatannya saat ini sepenuhnya cukup untuk lulus penilaian Akademi Tiandou, dia tidak bisa bersantai dalam 3 bulan berikutnya, terutama karena dia akan menghadapi master dari 46 kerajaan pada waktu itu. Keesokan harinya, Cheng Kai memanggil Yang Chao dan Huang Ying ke istana, menganugerahkan kepada mereka gelar adipati dan nyonya tingkat pertama. Yang Xiaotian tinggal bersama orang tuanya di kota kerajaan selama 2 hari sebelum kembali ke kota pedang surgawi bersama teman-temannya. Awalnya, Yang Xiaotian bermaksud mengunjungi Wen Jingyi, tetapi akhirnya dia tidak jadi. Sekembalinya ke kota pedang surgawi, Yang Xiaotian terus berlatih ilmu pedang, kekuatan surgawi tertinggi, dan seni naga primordial. Pada saat yang sama, dia mempelajari kekuatan surgawi tertinggi, tangan iblis Netherworld, yang dia peroleh dari Flying Yaksa Yuksue. Selain itu, ia menempa kembali senjata-senjata seperti Trisula dan pedang lebar Yuksue menjadi harta karun, dan membagikannya kepada bawahannya, Luo Qing dan Liao Kun antara lain. 10 hari kemudian, Yang Xiaotian memutuskan untuk berangkat ke hutan bulan merah, berharap dapat menjinakkan 2 binatang gunung yang memuaskan dan mencari harta karun pedang naga surgawi. Awalnya, Wu Qi, Luo Qing, dan yang lainnya bermaksud menemani Yang Xiaotian ke hutan bulan merah, tetapi Yang Xiaotian memutuskan untuk pergi sendiri, menyadari bahwa ia tidak dapat selalu mengandalkan perlindungan Wu Qi dan yang lainnya. Dan dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Bab 127 Azure Thunder Python. Malam itu, Yang Xiaotian berangkat ke hutan bulan merah. Setelah dia pergi, Luo Qing,
Liao Kun, Ali, dan yang lainnya mematuhi perintah Yang Xiaotian, memimpin 1000 budak ke hutan bulan merah untuk berburu monster juga. Dalam beberapa bulan terakhir, meskipun kekuatan budak Yang Xiaotian terus meningkat, mereka belum mengalami pertempuran sesungguhnya. Oleh karena itu, Yang Xiaotian menyuruh Luo Qing dan yang lainnya membawa kelompok itu ke hutan bulan merah untuk pelatihan keras selama 2 bulan. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian memasuki hutan bulan merah, memulai pencariannya untuk tunggangan yang cocok. Seperti halnya jiwa bela diri manusia, binatang roh juga memiliki hierarki. Jiwa bela diri berkisar dari tingkat 1 hingga 10, dengan roh bela diri tertinggi berada di atas tingkat ke-10. Demikian pula, berdasarkan kekuatan garis keturunannya, binatang roh diklasifikasikan dari tingkat 1 hingga 10, dengan Raja Binatang, Binatang Surgawi, dan Binatang Surgawi tertinggi di atas tingkat ke-10. Tidak lama setelah memasuki hutan bulan merah, Yang Xiaotian bertemu dengan sekawanan binatang serigala. Ada banyak jenis binatang serigala, termasuk serigala langit melolong, serigala darah, dan Raja Serigala Bulan Perak. Kawanan serigala yang ditemuinya adalah serigala langit, cepat bergerak dan kuat dalam menyerang, sejenis binatang roh tingkat ke-7. Meskipun binatang roh tingkat 7 dianggap tingkat tinggi, mereka tetap tidak memenuhi persyaratan Yang Xiaotian. Dia langsung melemparkan serigala langit ini dengan sebuah pukulan. Yang Xiaotian melanjutkan perjalanannya lebih jauh ke hutan bulan merah. Setelah itu, ia bertemu dengan kalajengking racun ekor merah. Ukurannya tidak kecil, dengan garis keturunan yang kuat, dan peringkatnya lebih tinggi dari serigala langit sebagai binatang roh tingkat 7 yang tinggi. Namun, binatang itu tetap tidak memenuhi persyaratan Yang Xiaotian, jadi dia membunuhnya dengan tusukan pedang. Yang Xiaotian melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Hari berlalu dengan cepat. Saat malam tiba, Yang Xiaotian duduk bersila di pohon besar untuk bermeditasi dan beristirahat. Meskipun dia menghadapi banyak monster hari ini, mereka pada umumnya berada pada level menengah, dengan level tertinggi berada di level ke-7. Namun, ini adalah batas hutan bulan merah, jadi wajar saja jika tidak menjumpai binatang buas apapun di atas tingkat ke-8. Keesokan harinya, Yang Xiaotian melanjutkan perjalanannya lebih jauh ke dalam hutan. Semakin jauh ia menjelajah, monster yang ia temui pun semakin kuat, beberapa bahkan berada di alam Martial King. Namun secara umum, mereka hanya binatang garis keturunan tingkat ke-8 atau ke-9. Tidak ada binatang buas dengan garis keturunan tingkat ke-10, apalagi yang memiliki garis keturunan tingkat raja. Meskipun hutan bulan merah merupakan tempat berkembang biaknya monster, tidak ada spirit vein di sini, yang membuatnya sulit untuk menarik King Beast dan Divine Beast. Sulit bagimu untuk menemukan King Beast atau Divine Beast di sini, kata Medicine Cauldron. Kecuali kamu pergi ke tempat lain. Di tempat lain, Yang Xiaotian tersenyum getir. Meskipun ada beberapa tempat lain di mana monster berkembang biak di dalam Kekaisaran Naga Surgawi, mereka tidak berada dalam wilayah Kekaisaran Tiandou. Mereka terlalu jauh, dan perjalanan pulang pergi akan memakan waktu lebih dari 3 bulan. Setelah berpikir sejenak, kuali obat bertanya. Area terlarang, kata Yang Xiaotian. Ada beberapa. Yang satu adalah Gua Kesengsaraan Surgawi yang pernah mereka kunjungi sebelumnya, yang satu lagi adalah Danau Guntur, dan yang satu lagi adalah Gunung Berapi. Ketiga tempat ini amat berbahaya, bahkan yang terkuat di kerajaan Kekaisaran Tiandou pun tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya. Kita periksa Thunder Lake dulu, usul Medicine Cauldron setelah berpikir sejenak. Danau Guntur, alis Yang Xiaotian berkerut. Rumor yang berkembang adalah bahwa Thunder Lake dipenuhi dengan segala macam kekuatan guntur, bahkan Heavenly Thunder, yang tidak berani didekati oleh Kaisar. Akan tetapi, karena kuali obat telah berbicara, Yang Xiaotian menenangkan pikirannya dan menuju ke arah Danau Guntur. Thunder Lake jauh dari lokasi saat ini, dan butuh beberapa hari untuk mencapainya. Dari kejauhan, Yang Xiaotian hanya bisa melihat langit di depannya dipenuhi guntur dan kilat, berbagai jenisnya, guntur surgawi, guntur api ungu, guntur kayu halus, dan bahkan guntur 5 warna. Meskipun dia cukup jauh, Yang Xiaotian masih bisa merasakan kekuatan mengerikan dari guntur ini. Tepat saat Yang Xiaotian mendekati Danau Guntur, airnya tiba-tiba mulai bergejolak hebat. Kekuatan guntur yang luar biasa meluap,
dan seluruh danau berubah menjadi sangat bergejolak. Melihat berbagai jenis kekuatan guntur memancar keluar seperti air pasang, Yang Xiaotian segera mundur karena terkejut. Akan tetapi, saat ia terus mundur, danau itu malah menjadi semakin ganas, terus-menerus menumpahkan kekuatan dahsyatnya keluar. Yang Xiaotian mundur semakin jauh. Akhirnya, ketika Yang Xiaotian sudah cukup mundur, permukaan danau guntur tiba-tiba meledak dengan suara gemuruh yang dahsyat, dan seekor binatang sebesar gunung bangkit perlahan dari kedalaman danau sebelum akhirnya berhenti di atas permukaan danau guntur. Menatap binatang buas pegunungan yang diselimuti petir di atas danau, Yang Xiaotian tersentak kaget, apakah itu ular piton guntur biru? Ular piton guntur biru, binatang surgawi kuno. Berasal dari ras Azure Piton dan Thunder Dragon purba. Ia membawa garis keturunan dari Azure Piton dan Thunder Dragon. Ya, itu adalah ular piton petir Azure, kata kuali pengobatan, dan dari auranya, tampaknya ia akan mengalami kesengsaraan surgawi. Menjalani kesengsaraan surgawi. Seru Yang Xiaotian tak percaya. Bukankah itu berarti bahwa Azure Thunder Piton ini hampir mencapai alam roh surgawi? Bagi ras manusia dan binatang mistis, untuk mengatasi kesengsaraan surgawi, keberhasilan berarti menjadi dewa bela diri, atau apa yang disebut sebagai alam roh surgawi. Namun, ular piton petir biru ini memiliki luka lama di inti iblisnya, dan fondasinya tidak terlalu kokoh. Peluangnya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi tidak terlalu tinggi, Medicine Cauldron menggelengkan kepalanya. Melihat bahwa Master Ding bahkan dapat melihat luka lama di inti iblis lawan, Yang Xiaotian bertanya, bukankah ular piton petir biru itu dalam bahaya? Seberapa besar peluangnya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi? Hanya 50%, jawab Medicine Cauldron. 50%. Dengan kata lain, peluang keberhasilannya hanya 50%. Jika kesengsaraan itu gagal, maka Azure Thunder Piton di depannya ini akan menghadapi kehancuran. Peristiwa seperti Azure Thunder Piton yang mengalami kesengsaraan surgawi adalah pemandangan yang langka dalam 1 milenium. Kau harus memperhatikannya dengan aman nanti, itu akan membantumu dalam pertemuanmu dengan kesengsaraan surgawi di masa depan, kata Medicine Cauldron. Yang Xiaotian mengangguk. Mengingat dahsyatnya kekuatan guntur kesengsaraan, Yang Xiaotian mundur lagi, dan baru berhenti ketika mencapai tempat yang ditunjuk kuali obat. Belum sempat Yang Xiaotian berhenti, seluruh tubuh Azure Thunder Piton berkobar dengan kilat yang dahsyat, dan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya dari danau mulai melingkarinya. Di atas hutan bulan merah, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan awan hitam raksasa terbentuk dengan cepat dalam sekejap mata. Di dalam awan, kilat menyambar dengan hebat, dan tak lama kemudian kilat menyebar, saat tekanan yang luar biasa menyelimuti sekelilingnya. Meskipun Yang Xiaotian sudah cukup jauh dari Azure Thunder Piton, dia masih merasa tercekik di bawah tekanan luar biasa ini, bahkan untuk bernapas pun dia merasa kesulitan. Itulah kekuatan surgawi. Medicine Cauldron berseru, untungnya, kamu telah berhasil menembus alam raja bela diri. Kalau tidak, berdiri saja di sini akan membuatmu pingsan. Anda harus merasakan kekuatan surgawi sepenuhnya. Itu akan bermanfaat bagi jiwa dan roh Anda, lanjutnya. Yang Xiaotian mengangguk, menghadapi kekuatan surgawi dan merasakan kekuatan langit dan bumi yang terkandung di dalamnya. Saat kekuatan guntur kesengsaraan di langit semakin kuat, wajah ular piton guntur biru di atas danau guntur berubah sangat serius. Sisik naganya mulai mengencang. Dengan setiap bagian yang dikencangkannya, petir di sekitar tubuhnya tumbuh lebih kuat. Saat Azure Thunder Piton memperkuat pertahanan dan kekuatannya, tiba-tiba, terdengar suara dengungan. Seberkas cahaya gemuruh meledak dari atas 9 langit, dan pilar petir yang mengerikan jatuh dengan kecepatan dan kekuatan yang dahsyat ke arah Azure Thunder Piton. Dengungan itu, meskipun tidak keras, seakan menembus jauh ke dalam jiwa, membuat jiwa Yang Xiaotian gemetar, sementara pikiran Azure Thunder Piton dibombardir dengan ledakan yang tak henti-hentinya. Bab 128, di ambang kematian. Inilah kekuatan dari kekuatan surgawi. Itu menyerang langsung ke jiwa. Mengguncang kedalaman jiwa. Tepat saat pikiran Azure Thunder Piton meledak dan jiwanya bergetar, pilar guntur kesengsaraan telah bergemuruh menghantam ruang di atas kepalanya. Warna kulit ular piton petir biru berubah drastis saat ia meraung ke langit, telapak tangannya dengan ganas menghantam dengan sekuat tenaga.
Kekuatan ini memadatkan seluruh kekuatan tubuhnya menjadi pukulan sekuat tenaga. Disertai serangan berkekuatan penuh, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya dari Thunder Lake berubah menjadi sungai besar, mengalir menuju pilar guntur kesengsaraan. Ledakan. Kekuatan telapak tangan Azure Thunder Python beradu dengan kekuatan gemuruh Thunder Lake melawan pilar guntur kesengsaraan. Langit dan bumi bergetar. Gelombang udara yang mengerikan melanda sejauh bermil-mil. Satu demi satu, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tumbang. Beberapa binatang mistis yang tidak dapat melarikan diri pada waktunya berhamburan, seperti tetesan air yang terciprat ke samping. Di bawah kekuatan kesengsaraan surgawi, binatang-binatang yang biasanya tangguh ini menjadi sangat rapuh. Bahkan Yang Xiaotian, yang sudah mundur berkali-kali, hampir terhempas oleh ledakan dahsyat itu. Untungnya, Yang Xiaotian telah mengalirkan yuan sejatinya untuk melindungi tubuhnya, dan kakinya tertanam dalam di tanah. Meski begitu, Yang Xiaotian masih gemetar hebat akibat ledakan itu. Yuan sejati tebal milik Yang Xiaotian tersebar akibat hantaman ledakan itu. Perlu diketahui bahwa Yang Xiaotian mengolah seni naga primordial, teknik kultivasi tingkat tertinggi dari klan naga kuno, yang memadatkan esensi sejati naga terkuat. Namun, sebelum ledakan ini, itu masih sangat rapuh. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari dampak bencana surgawi. Setelah menahan goncangan gempa susulan, Yang Xiaotian merasakan seluruh tubuhnya sakit, dan pemandangan beberapa saat yang lalu masih membuat jantungnya berdebar-debar. Selama ini, dia terus-menerus mengonsumsi air petir kesengsaraan surgawi untuk berkultivasi, melembutkan isi perutnya, dan memperkuat fisiknya. Namun, akibat ledakan sebelumnya, seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur berantakan. Begitulah dahsyatnya kesengsaraan surgawi. Jika sebagian kecil gempa susulan saja sudah mengerikan, orang dapat membayangkan seberapa kuat kekuatan kesengsaraan yang dihadapi langsung oleh Azure Thunder Python. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Thunder Lake. Dia melihat bahwa pusat Thunder Lake yang lebarnya 100 mil telah diledakkan menjadi lubang besar, menyebarkan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya kemana-mana. Seluruh Thunder Lake telah menerima kerusakan yang tak terbayangkan. Dan Azure Thunder Python telah menghilang tanpa jejak. Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Serangan guntur kesengsaraan surgawi tadi tidak membunuh ular piton guntur biru itu, bukan? Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, musnah sepenuhnya bukanlah hal yang mustahil. Saat Yang Xiaotian memikirkan hal ini, permukaan danau guntur bergetar, dan seekor binatang raksasa perlahan muncul, pemandangan ular piton guntur biru. Rupanya, setelah menahan sambaran guntur kesengsaraan, ular piton guntur Azure telah terlempar ke dasar danau guntur. Sisik naga Azure Thunder Python yang muncul kembali, yang dulunya cemerlang, kini kusam dan tidak berkilau, menghitam di banyak tempat, dan tubuhnya mengalami luka parah. Tepat saat Yang Xiaotian mengira ular piton petir Azure telah selamat dari kesengsaraan surgawi, suara kuali obat bergema, ini masih awal, itu baru makanan pembuka. Makanan pembuka. Yang Xiaotian tercengang. Tiba-tiba, awan guntur kesengsaraan yang telah tersebar di atas 9 langit mulai berkumpul sekali lagi. Yang Xiaotian terkejut. Mungkinkah? Apakah menurutmu kesengsaraan surgawi begitu mudah untuk dilampaui? Gelombang guntur kesengsaraan berikutnya akan 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya, kata Medisin. Kata Cauldron. 2 kali lebih kuat. Mendengar ini, Yang Xiaotian menjadi ketakutan. Dia sudah mengalami kengerian dari bencana guntur sebelumnya. Jika kekuatannya 2 kali lipat, seberapa mengerikankah itu? Ular piton petir Azure sudah terluka akibat sambaran petir sebelumnya. Apakah ia bisa bertahan dari sambaran petir berikutnya? Berapa banyak lagi kejadian kesengsaraan surgawi sebelum berakhir? Tanya Yang Xiaotian. Untuk binatang surgawi seperti ini, biasanya ia harus menghadapi 3 kesengsaraan guntur, jawab kuali pengobatan. 3 guntur. Telah tertimpa 1 sambaran petir, jadi masih akan ada 2 sambaran petir lagi. Dan sambaran petir terakhir akan menjadi yang terkuat, kata Medisin Cauldron. Itulah sebabnya aku berkata, peluang Azure Thunder Python ini untuk berhasil melampaui Divine Tribulation sangat tipis. Berdasarkan kondisinya saat ini, kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, ia hanya dapat bertahan dari 2 sambaran pertama. Pada saat itu, awan petir di atas 9 langit meluas dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan setiap perluasan,
petir di dalamnya semakin kuat. Kekuatan surgawi yang mengerikan menyelimuti Thunder Lake dan sekitarnya. Kekuatan surgawi tadi sudah mengerikan, tetapi kali ini bahkan lebih kuat. Yang Xiaotian merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya, membuatnya sama sekali tidak bisa bernapas. Tepat saat Yang Xiaotian hendak mundur, kuali obat berbicara, "Jangan mundur. Sirkulasikan esensi naga Anda dan jaga pikiran Anda dengan ketat." Mengikuti instruksi, Yang Xiaotian dengan keras menjaga mentalitasnya dan dengan penuh semangat mengedarkan esensi naganya. Serangkaian naga esensi sejati melingkari tubuhnya, memancarkan aura kekuatan naga yang luar biasa. Seolah merasakan kekuatan naga yang terpancar dari tubuh Yang Xiaotian, kekuatan surgawi itu pun menjadi semakin kuat dan berat. Namun Yang Xiaotian tetap bertahan, tidak mau mundur, dan kekuatan naganya pun semakin kuat. Tiba-tiba, guntur kesengsaraan dari 9 surga menyerang sekali lagi. Langit dan bumi menjadi cerah sesaat. Pilar guntur yang menakjubkan itu berputar dan dalam sekejap mata, pilar itu berada di atas kepala ular piton guntur biru. Kali ini, pilar itu lebih tebal, kilatnya lebih kuat, dan kecepatannya lebih cepat. Saat guntur kesengsaraan melanda, hal itu bagaikan ledakan dalam pikiran ular piton guntur biru, menyebabkan kekacauan dalam jiwanya. Namun, kali ini sudah dipersiapkan. Saat guntur kesengsaraan menghantam, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan palu guntur yang sangat besar. Palu petir raksasa ini, yang menyambar dengan kilat, tampaknya siap menghancurkan ibu kota surgawi itu sendiri. Artefak surgawi. Seru Yang Xiaotian saat melihat palu petir raksasa. Kuali obat menyatakan keterkejutannya, "Aku tidak menyangka guntur biru ini. Piton benar-benar memiliki artefak surgawi. Kekuatan artefak surgawi tidak ada bandingannya dengan artefak suci atau kekaisaran manapun." Palu petir itu memuntahkan petir dahsyat yang menghantam pilar petir kesengsaraan surgawi. Ledakan dahsyat bergema, terdengar hingga jarak tak terkira. Palu petir itu pun diledakkan. Gelombang udara menyebar di langit. Tanah dirobek lapis demi lapis. Gelombang udara bagaikan tsunami menerjang ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian sekali lagi mengintensifkan esensi naga sejati. Meski begitu, saat gelombang udara menerjang ke arahnya, Yang Xiaotian masih terpental ke udara. Pakaiannya hancur berkeping-keping, dan dia terpental ratusan meter sebelum menghantam tanah dan terus mundur puluhan langkah sebelum berhenti. Yang Xiaotian merasa seolah-olah organ tubuhnya bercampur aduk, tubuhnya nyaris hancur. Dan Azure Thunder Piton sekali lagi dibanting ke Thunder Lake oleh pilar guntur. Lubang di Thunder Lake semakin melebar. Seluruh Thunder Lake hancur berkeping-keping. Waktu yang lama berlalu tanpa ada tanda-tanda munculnya Azure Thunder Piton. Pada saat ini, awan guntur di atas 9 langit mulai berkumpul lagi. Kali ini mereka berkumpul lebih cepat, bersiap menyerang Azure Thunder Piton di dasar Thunder Lake. Ular piton guntur Azure tidak punya waktu untuk menggunakan palu guntur, ia membuka mulutnya, dan terdengar suara gemuruh yang menggetarkan langit disertai gemuruh not-not musik yang tak terhitung jumlahnya. Itu melepaskan kemampuan surgawi bawaannya. Pada saat yang sama, sepotong baju besi muncul di tubuh Azure Thunder Piton. Baju zirah ini, yang dianugerahi kekuatan luar biasa, menutupi seluruh tubuhnya. Memang, itu adalah artefak surgawi yang lain. Ledakan. Guntur kesengsaraan 9 surga menghancurkan kemampuan surgawi bawaan ular piton guntur biru dan menyerangnya secara langsung. Gemuruh guntur menggetarkan bumi. Divine Armor pada Azure Thunder Piton hancur berkeping-keping. Thunder Lake hancur total, lenyap tak berbekas. Ular Azure Thunder Piton tergeletak di dasar kawah, nyaris tak bisa bertahan hidup. Apakah ia berhasil melewatinya? Yang Xiaotian bertanya-tanya sambil menatap ular piton petir Azure yang hampir tak bernapas. Berkat Divine Armor, Azure Thunder Piton berhasil bertahan hingga nafas terakhirnya. Tepat saat Yang Xiaotian hendak mendekat, terdengar suara mendesing. Sesosok sosok melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba di atas Thunder Lake dalam sekejap mata. Melihat sosok ini, Yang Xiaotian menjadi tegang, tidak berani bergerak sedikit pun. Siapa ini? Puncak Saint bela diri. Bab 129, akhirnya terselamatkan. Di bawah Dewa Bela Diri, ada orang suci bela diri. Yang Xiaotian tidak menyangka bahwa tepat setelah Azure Thunder Piton mengalami kesengsaraan surgawi,
seorang martial saint yang berada di puncak kekuatannya akan tiba. Terlebih lagi, tampak seolah-olah pihak lain telah lama menunggu di samping, bukan sekadar lewat begitu saja secara kebetulan. Yang Xiao Tian menebak dengan benar, pendatang baru itu memang telah menunggu lama. Ketika Azure Thunder Python melihat pendatang baru, ekspresinya berubah. Zhu Jing. Zhu Jing berdiri tegak di udara, menatap ke arah ular piton petir biru yang tergeletak di tanah, terengah-engah, lalu terkekeh, ular piton tua, ada teman lama yang ingin menemuimu, tidak perlu memasang wajah seperti itu. Keduanya memang kenalan lama. 100 tahun lalu, Zhu Jing datang ke Danau Guntur untuk mendapatkan harta karun Danau Guntur dan terluka oleh ular piton guntur biru. Sebelumnya, Zhu Jing telah beberapa kali mencoba kembali, tetapi setiap kali ia melarikan diri dengan luka-luka. Hati Azure Thunder Python mencelos saat melihat Zhu Jing. Jika sebelumnya dia tidak takut pada lawan, dia sekarang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi dan terluka parah. Ia melirik ke arah armor surgawi yang tidak jauh, bahkan armor surgawinya telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Melihat ekspresi pada ular piton petir biru, Zhu Jing tertawa dan berkata, "Ular piton tua, apakah menurutmu kau masih bisa melarikan diri? Jangan khawatir, demi menghormati persahabatan lama, aku akan merawat kulit dan dagingmu dengan baik." Saat dia mengatakan hal ini, matanya dengan rakus mengamati tubuh Azure Thunder Python, tidak berusaha menyembunyikannya. Azure Thunder Python merupakan binatang suci dari zaman kuno. Tubuhnya bagaikan harta karun. Darahnya, meskipun tidak sebanding dengan darah naga, masih memiliki setengah khasiatnya. Inti iblisnya dapat digunakan dalam alkimia untuk membantunya menerobos ke alam dewa bela diri. Jiwa ular pitonnya juga dapat disempurnakan menjadi senjata atau baju besi untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, di dasar Thunder Lake, terdapat harta karun yang telah lama ia idam-idamkan. Melihat Zhu Jing menatap tubuhnya dengan rakus, sorot mata ular piton guntur biru berubah dingin. "Zhu Jing, apakah kau benar-benar mengira aku tidak punya kekuatan lagi untuk melawan? Bahkan saat mati, aku bisa membawamu bersamaku." Saat berbicara, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya petir, dan aura yang mencengangkan menyapu langit dan bumi. Bagian tubuh Azure Thunder Python yang telah dihancurkan oleh Tribulation Thunder mulai pulih perlahan. Teknik penyatuan naga petir. Zhu Jing tercengang melihat ini. Teknik penyatuan naga guntur merupakan kemampuan surgawi bawaan dari klan naga guntur, dan setelah menggunakannya, ia dapat menyembuhkan luka. Namun, Zhu Jing tidak panik, meskipun unifikasi naga guntur. Teknik itu dapat menyembuhkan luka, tetapi juga memerlukan waktu, dan mengingat luka-luka Azure Thunder Python, akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Tiba-tiba dia memiliki pedang panjang di tangannya. Pedang panjang ini sepenuhnya berwarna putih salju dan, saat dipanggil, kepingan salju bahkan mulai muncul di ruang sekitarnya. "Bulan dingin pedang surgawi," kata ular piton guntur biru dengan serius. Pedang di tangan Zhu Jing memang salah satu pedang surgawi, bulan dingin. Peringkat 73 pada peringkat pedang surgawi. "Benar, bulan dingin pedang surgawi," kata Zhu Jing, saat dia menyalurkan pedang suci. Kekuatan pada pedang Cold Moon. Seketika, cahaya pedang itu meledak, bahkan ledakannya sendiri mencapai 100 meter panjangnya. Dipengaruhi oleh cahaya pedang, tanah terus membeku. Kepingan salju jatuh dari langit yang tinggi. Udara dingin yang menusuk langsung menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Bahkan dengan perlindungan tubuh esensi naga, Yang Xiaotian merasakan hawa dingin yang menusuk. Zhu Jing menatap Azure Thunder Python dan tiba-tiba melompat, menebas ke bawah dari udara. Pedang Ki yang mengerikan itu bagaikan air terjun dari surga, mengalir deras ke Azure Thunder Python. Langit dan bumi tampaknya terbelah menjadi dua oleh pedang Ki yang mengerikan ini. Tiba-tiba, ular piton guntur biru berputar dan melayang bagai seekor naga, dengan cekatan menghindari pedang Ki bulan dingin, terbang tinggi, dan menyerang dengan cakarnya yang sebesar bukit. Seketika, jejak kaki yang menyerupai gunung itu membelah udara. Zhu Jing memperhatikan jejak kaki itu datang ke arahnya dan, sambil tetap tenang, mengiris dengan pedang Cold Moon miliknya, membelah jejak kaki Azure Thunder Python, lalu di sekujur tubuhnya muncul ratusan pedang Cold Moon. Ratusan pedang Cold Moon, semuanya persis sama dan semuanya nyata. Mata Yang Xiaotian menyipit, niat pedang.
Setelah ilmu pedang mencapai puncak penguasaan, level berikutnya adalah niat pedang. Dan lebih jauh lagi adalah perwujudan dari niat pedang. Jelas, Zhu Jing telah mencapai perwujudan niat pedang. Ratusan pedang bulan dingin adalah manifestasi pedangnya. Maksud, menyaksikan pertarungan antara manusia dan binatang buas di langit, Yang Xiaotian bertanya, Tuan Ding, menurutmu siapa yang akan menang? Sulit untuk dikatakan, jawab Medicine Cauldron. Yang Xiaotian terkejut, dia mengira Tuan Ding akan mengatakan Zhu Jing akan menang, terutama karena ular piton guntur biru baru saja selamat dari kesengsaraan surgawi dan terluka parah oleh guntur kesengsaraan. Yang Xiaotian memperhatikan dengan saksama saat Azure Thunder Python dan Zhu Jing bertukar pukulan. Niat pedang Zhu Jing sungguh kuat, memenuhi langit dengan ki pedang, dan kemanapun pikirannya menjangkau, ki pedang mengikutinya, sungguh luar biasa tangguh. Jurus menyerang ular piton petir biru tidak setajam milik Zhu Jing, tetapi setiap serangan berhasil menembus pedang ki milik Zhu Jing. Sisiknya juga sangat defensif, meskipun pedang ki milik Zhu Jing mengenai tubuhnya, namun tidak cukup untuk memberikan pukulan yang mematikan. Ular Azure Thunder Python tampak seperti berada di ambang kematian, tetapi ia tidak pernah mati. Saat pertarungan berlanjut, Zhu Jing semakin gelisah, dan tiba-tiba, tubuhnya ditelan oleh pedang ki. Dia berubah menjadi pedang, mengarahkan pedang ki yang memenuhi langit ke arah Python. Python tua, ambillah pedang tak terbatasku. Pedang ki yang memenuhi langit langsung membombardir wajah ular Python itu. Melihat ini, mata si ular piton berbinar tajam, awan petir naga. Di atas 9 langit, awan berbentuk naga tiba-tiba muncul, penuh dengan petir. Awan itu menyambar dengan ganas, melahap langit Zhu Jing yang dipenuhi pedang ki dalam sekejap. Akan tetapi, pada saat pedang ki Zhu Jing terbenam, pedang itu mengenai tepat di bawah kepala ular piton guntur biru. Itulah titik yang paling rawan bagi klan Long dan keturunannya, tepat di tempat sisik terbalik berada. Dengan suara teredam, Zhu Jing dan ular piton petir biru terlempar. Zhu Jing memuntahkan seteguk darah dan menghantam gunung yang jauh, menyebabkan gunung itu runtuh. Ular Azure Thunder Python merobohkan pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya dalam penerbangannya. Zhu Jing mencoba bangkit, merasakan seluruh tubuhnya didera rasa sakit yang tak tertahankan. Dia melihat ke arah ular piton petir biru dengan kaget dan marah, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa terbang menjauh dengan enggan, menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Ular piton petir biru berjuang untuk berdiri, menatap ke arah Zhu Jing menghilang. Setelah yakin akan kepergiannya dan tidak mampu bertahan lebih lama lagi, ular itu ambruk dengan suara gemuruh, menimbulkan badai pasir yang butuh waktu lama untuk reda. Setelah beberapa saat, melihat Azure Thunder Python tetap tidak bergerak, Yang Xiaotian akhirnya mendekatinya. Ular piton itu diam saja, sedemikian diamnya sehingga ia bahkan tidak bisa membuka matanya saat ia mendekat. Hampir tak ada nafas tersisa di jantungnya, tetapi tak jauh dari kematian, kata Medicine Cauldron. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Ular piton petir Azure terluka parah, dan beruntung ia membawa garis keturunan kuno dari ular piton surgawi dan naga petir, kalau tidak, ia mungkin sudah musnah. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan pil kehidupan tanpa akhir yang agung, mencampurnya dengan air guntur kesengsaraan surgawi, dan memberikannya kepada ular piton guntur biru. Melihat bahwa Azure Thunder Python tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, Yang Xiaotian mengeluarkan pil kehidupan tanpa akhir yang unggul lainnya, sekali lagi mencampurnya dengan air guntur kesengsaraan surgawi, dan memberikannya kepadanya. Kali ini, detak jantung si ular piton terasa semakin kuat. Didorong oleh ini, Yang Xiaotian memberinya pil kehidupan tanpa akhir yang luar biasa lagi. Setelah memberikan 10 pil kehidupan tak berujung yang tertinggi, detak jantung Azure Thunder Python akhirnya kembali normal. Yang Xiaotian menghela napas lega. Kehidupan Azure Thunder Python telah diselamatkan. Bab 130, Ice Flame Kijlin. Meskipun pembuluh darah jantung Azure Thunder Python akhirnya stabil dan menyelamatkan hidupnya, ia tetap koma di sana. Melihat Azure Thunder Python yang koma, Yang Xiaotian memotong jarinya, dan setetes darah mengalir keluar. Selanjutnya, Yang Xiaotian diam-diam melantunkan mantra yang rumit dan tangannya bergerak cepat membentuk rune darah dengan tetesan darah itu. Rune darah mulai meresap ke dahi Python. Lalu ia merasuki pikiran ular Python itu. Ini adalah teknik pengorbanan darah.
Tiba-tiba, Yang Xiaotian merasakan adanya hubungan urat jantung dengan Azure Thunder Python. Setelah melakukan semua ini, Yang Xiaotian menyimpan Azure Thunder Python di dalam Medicine Cauldron. Tepat saat Yang Xiaotian hendak pergi, kuali obat berkata, masih ada sesuatu di dasar Danau Guntur. Masih ada barangnya. Melihat Guru Ding menyebutkan hal tersebut secara khusus, Yang Xiaotian pasti berpikir bahwa benda di dasar Danau Guntur itu luar biasa. Jadi dia terbang ke langit di atas Danau Guntur, lalu muncul dari permukaan dan menyelam ke dasar. Dihancurkan oleh kekuatan kesengsaraan surgawi, sebuah lubang yang mengerikan telah terbentuk di dasar danau, yang tampaknya tak berdasar. Yang Xiaotian mengamati area tersebut tetapi tidak melihat harta karun di bawah dasar danau. 50 meter di depan, di sebelah kiri, di bawah tanah. Kata Guru Ding, kamu gali di sana. Yang Xiaotian melangkah maju 50 meter ke kiri dan memanggil 100 pedang panjang berharga, yang membentuk susunan pedang dalam silinder setinggi 5 meter, terus berputar dan menghantam ke bawah. Setiap putaran dan hentakan menghasilkan sejumlah besar tanah dan batu. Saat ia menggali lebih jauh, ia mulai menemukan biji emas. Akhirnya, biji itu bahkan memiliki bentuk cair. Selain itu, di dalam cairan itu, ada energi guntur yang sangat kuat. Melihat cairan itu, Yang Xiaotian langsung berhenti, berseru kaget. Cairan esensi petir. Itu adalah cairan esensi petir, Master Ding menegaskan. Dan itu adalah cairan esensi petir dari semua jenis yang berbeda. Cairan esensi guntur merupakan bentuk energi guntur yang paling murni, terbentuk selama bertahun-tahun saat energi guntur terkondensasi. Zat ini, seperti air guntur kesengsaraan surgawi, mempunyai efek yang serupa, tetapi jika air guntur kesengsaraan difokuskan pada pembersihan sumsum dan pencucian tendon, maka cairan esensi guntur difokuskan pada peningkatan kultivasi. Yang Xiaotian bergegas menggunakan botol giok untuk mengumpulkan semua cairan esensi guntur dari dalam kedalaman bebatuan. Meskipun cairan esensi petir tidak banyak di tempat ini, tetapi ada 300 hingga 400 tetes, cukup bagi Yang Xiaotian untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Setelah mengamankan cairan esensi guntur, Yang Xiaotian pergi hanya setelah memastikan tidak ada harta karun lain di Danau Guntur. Setelah pergi, Yang Xiaotian menemukan sebuah lembah terpencil dan menelan setetes cairan esensi petir. Seketika, seluruh tubuhnya terasa geli, dan organ-organ dalamnya terasa sangat segar. Di bawah pengoperasian seni naga primordialnya, cairan esensi guntur terus berubah menjadi yuan sejati di dantiannya. Pada saat esensi guntur telah sepenuhnya dimurnikan, malam telah semakin pekat. Melihat ular piton guntur biru di kuali obat telah terbangun, Yang Xiaotian melepaskannya. Ular piton petir biru, yang melihat anak di depannya, memahami situasi dengan jelas. Setelah beberapa saat ekspresinya berubah, ia berubah bentuk, mengambil bentuk seorang pria paruh baya yang kekar. Binatang ajaib yang menjadi roh surgawi dapat berubah wujud menjadi manusia. Ular piton tua itu memberi hormat kepada Tuan Muda, kata ular piton petir biru, mengepalkan tinjunya di tangan yang lain. Terima kasih, Tuan Muda, atas penyelamatanmu. Ia tahu bahwa tanpa Yang Xiaotian, ia pasti sudah lama binasa. Tidak perlu formalitas, kata Yang Xiaotian sambil berdiri dan membantu Azure Thunder Python berdiri. Aku tahu kamu merasa kesal sekarang, tetapi dalam beberapa tahun ke depan, kamu akan menemukan bahwa mengikutiku bukanlah suatu kerugian. Tepat saat Azure Thunder Python hendak berbicara, tiba-tiba, Yang tubuh Xiaotian diselimuti cahaya bintang, dan api bintang beterbangan keluar. Ular piton guntur biru menatap api bintang di tubuh Yang Xiaotian dengan heran, api bintang. Kalau saja itu adalah Flame of Star, dengan kekuatan martial God Realm miliknya, dia tidak akan tercengang. Tetapi kenyataan bahwa Yang Xiaotian, seorang anak berusia 8 atau 9 tahun, mampu menjinakkan api bintang, yang menduduki peringkat ke-73 dalam daftar api abnormal, benar-benar mengejutkannya. Tepat saat Azure Thunder Python tercengang oleh Flame of Star, tiba-tiba, teriakan burung phoenix bergema di seluruh lembah, dan nyala api kemasan menutupi langit, sepenuhnya menutupi cahaya Flame of Star. Ular piton guntur biru menyaksikan dengan kaget saat 9 api emas Phoenix muncul di belakang Yang Xiaotian dan berseru, 9 api emas Phoenix. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Sebelum dia, Yang Xiaotian tidak hanya menjinakkan api bintang,
yang menduduki peringkat ke-73 dalam daftar api abnormal, tetapi dia juga menjinakkan api emas 9 Phoenix. 9 api emas Phoenix merupakan salah satu dari 10 api abnormal teratas dalam daftar. Meskipun dia sekarang telah menerobos ke alam dewa bela diri, dia tidak berani mengklaim bahwa dia dapat menaklukkan salah satu dari 10 api abnormal teratas dalam daftar. Jika bahkan dia, seorang dewa bela diri yang disegani, tidak mampu melakukan ini, bagaimana Yang Xiaotian bisa melakukannya? Segera setelah itu, Yang Xiaotian mengeluarkan pil kehidupan tanpa akhir yang tiada taraf. Pil kehidupan tanpa akhir yang tiada taraf. Ular piton guntur biru memandang pil kehidupan tanpa akhir yang tiada taraf. Pil kehidupan tak berujung di tangan Yang Xiaotian, lalu menatap 9 api emas Phoenix dan api bintang di belakangnya, dan tiba-tiba teringat sebuah kemungkinan, mungkinkah? Benar, pil kehidupan abadi yang tiada taraf ini disempurnakan olehku secara pribadi. Yang Xiaotian berkata, menjentikkan jarinya dan meletakkan pil kehidupan abadi yang tiada taraf di depan ular piton guntur biru. Kemudian, dia membiarkan Azure Thunder Python menelannya. Meskipun Azure Thunder Python telah terbangun, luka-lukanya parah dan belum pulih sepenuhnya. Bahkan jika menelan pil kehidupan tanpa akhir yang tiada taraf setiap hari, luka-luka pada ular piton guntur Azure akan memakan waktu 2 tahun untuk pulih sepenuhnya, atau mungkin lebih lama lagi. Ular piton guntur biru mengambil pil kehidupan tak tertandingi yang tiada taraf, menelannya, lalu duduk di tempat untuk memurnikan dan mengasimilasi kekuatan pil kehidupan tak tertandingi. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah beberapa saat, ular piton petir biru berdiri, mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan menatap Yang Xiaotian dengan lebih hormat dalam sikapnya. Yang Xiaotian berkata, kali ini aku datang ke hutan bulan merah terutama untuk menaklukkan binatang gunung. Apakah kau tahu apakah ada binatang surgawi atau binatang surgawi super di dalam hutan bulan merah? Ular piton petir biru berpikir sejenak dan berkata, tidak ada binatang surgawi, tetapi ada binatang surgawi super. Binatang super surgawi. Yang Xiaotian terkejut dan gembira. Ya, itu adalah Ice Flame Kilin, kata Azure Thunder Python. Namun, sama sepertiku sebelum terobosanku, ia berada di puncak Saint Realm. Tapi dia lebih kuat dariku. Yang Xiaotian terdiam. Lebih kuat dari Azure Thunder Python. Bagaimana dia bisa menaklukkannya? Bahkan jika lukaku sembuh total, aku mungkin tidak akan mampu menahan Ice Flame Kilin ini, kata Azure Thunder Python. Paling banter, aku hanya bisa melawannya sampai seri. Dengan kata lain, meskipun Ice Flame Kilin berada di puncak alam suci, ia dapat menyaingi Azure Thunder Python di alam roh surgawi. Apakah Ice Flame Kilin ini sekuat itu? Yang Xiaotian disiram seember air dingin. Ya, binatang super surgawi adalah makhluk tertinggi di surga dan bumi, kata Azure Thunder Python menjelaskan. Begitu binatang super surgawi menerobos ke alam roh surgawi, kekuatannya dapat menghancurkan langit dan bumi, tapi untuk sementara. Binatang super surgawi sulit untuk menerobos alam roh surgawi. Ice Flame Kilin telah terhenti di puncak Saint Realm selama ribuan tahun. Terjebak di puncak alam suci selama ribuan tahun. Mulut Yang Xiaotian menganga. Lalu, apakah ada kemungkinan ia akan segera menembus alam dewa? Jika Ice Flame Kilin hendak menerobos ke alam dewa, saat itu akan menjadi saat terlemahnya. Ular piton guntur Azure menggelengkan kepalanya, ia tidak akan berhasil dalam beberapa dekade mendatang. Harapan Yang Xiaotian pupus. Ia bertanya kepada kuali obat, bertanya kepada Master Ding apakah ia dapat menekan Ice Flame Kilin. Master Ding terkeker lalu menyuruh Yang Xiaotian untuk bertindak sendiri. Yang Xiaotian berkeringat.